Novel audio Cincin Naga ke-1951 hingga 1975. Dengan judul kali ini, Rahasia Altar. Selamat mendengarkan cerita sastra Mandarin ini. Zhu Hao, diamlah. Melihat ini, Hong Qianjiu segera memberitahu Zhu Hao. Dia tahu bahwa ini bukan waktunya untuk melampiaskan amarahnya. Jika mereka bertarung sekarang, keluarga klan lainnya akan senang. Mengapa ada begitu banyak keluarga klan berkumpul di Pulau Penglai, tetapi tidak ada konflik? Mereka semua menjaga kekuatan dan tidak memperjuangkan hal-hal yang tidak perlu. Wajah Jiang Wei langsung menjadi marah ketika Zhu Hao mengatakan ini, dan dia berkata dengan tatapan tajam, "Zhu Hao, apa yang kamu katakan kepadaku?" Karena itu, Jiang Wei hendak meninju Zhu Hao. Namun dia dihentikan oleh Hong Qianjiu. "Saudara Jiang, jangan marah, orang ini." Zhu Hao berbicara seperti ini, "Kamu hanya mengira itu kentut." Hong Qianjiu mengatakan ini, jadi Zhu Hao berani marah. "Saudara Jiang, lupakan saja." Sentian berbicara saat ini, dan Jiang Wei mengertakkan gigi dan mundur 2 langkah. Ketika Hong Qianjiu melihat ini, Jiang Wei benar-benar mendengarkan Sentian, jadi dia memandang Sentian dan berkata, "Tuan Sen, saya yakin ketika Anda datang ke Pulau Penglai, Anda tahu apa yang akan terjadi di sini, jadi saya hanya menyarankan itu. Saya harap Anda dapat mempertimbangkannya. Selama kita bersatu, siapa di antara keluarga klan lain yang tidak berani mengikuti? Saat energi spiritual pulih, kita bisa mengembalikannya ke wilayah kita. Itu lebih baik daripada disebar dan dimusnahkan oleh klan dan keluarga lain, bukan?" Setelah mendengarkan kata-kata Hong Qianjiu, Sentian tersenyum tipis, "Terima kasih banyak atas kebaikan Anda, tapi saya lebih suka menyendiri, maafkan saya." Niat Sentian sangat jelas, dia tidak akan membentuk aliansi dengan Hong Qianjiu dan yang lainnya. Hong Qianjiu sedikit mengernyit saat mendengar ini, dia tidak menyangka Sentian akan menolak begitu cepat. Tepat ketika Hong Qianjiu hendak mengatakan sesuatu yang lain, Zhu Hao berbicara lagi, "Sentian, kamu pikir kamu ini siapa? Jangan berpikir kamu yang terbaik di dunia. Jangan lihat orang-orang dari Pulau Penglai ini. Berapa banyak wuhou hebat yang ada, kamu pasti akan mati mengenaskan sendirian. Apakah aku akan mati atau tidak sepertinya tidak ada hubungannya denganmu, kan?" Sentian menatap Zhu Hao dengan dingin, dengan sedikit rasa dingin di matanya. Melihat mata Sentian, Zhu Hao sangat ketakutan hingga dia tidak berani berbicara. Melihat ini, Hong Qianjiu hanya bisa melihat ke arah Jiang Wei dan berkata, "Saudara Jiang, apa maksudmu?" Jiang Wei berkata tanpa ragu, "Tentu saja saya akan mengikuti Tuan Sen, tidak perlu bertanya." "Saudara Jiang, saya harap Anda mempertimbangkannya, meskipun Sentian sekarang." "Oke, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, kami akan pergi jika tidak terjadi apa-apa." Sebelum Hong Qianjiu selesai berbicara, Jiang Wei memotongnya. Wajah Hong Qianjiu menjadi dingin, lalu dia berkata dengan dingin, "Saudara Jiang, di Penglai, jika kamu bukan teman, kamu adalah musuh. Saat kita bertemu lagi, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan." "Saya juga," Jiang Wei berkata dengan tenang. "Saudara Jiang, ayo pergi." Sentian menelepon Jiang Wei dan pergi. Hong Qianjiu melihat ke belakang mereka berdua dan mengertakkan gigi. "Bah, apa-apaan ini, Jiang Wei itu geblek." Zhu Hao mengutuk, dan kemudian berkata kepada Hong Qianjiu, "Saudara ke-9, bahwa Jiang Wei itu geblek, kami tidak peduli padanya, bahkan jika ketiganya dari kita bekerja sama, di sini pulau ini juga tak terkalahkan." Hong Qianjiu tidak berbicara, tapi berbalik dan pergi. Di sisi lain, Sentian mengikuti Jiang Wei ke sebuah kedai minuman, memesan beberapa hidangan, memesan sebotol anggur, dan mulai minum. "Saudara Jiang, tahukah kamu mengapa saya tidak membentuk aliansi dengan mereka?" Sambil minum, Sentian bertanya pada Jiang Wei. Jiang Wei menggelengkan kepalanya, dan kemudian berkata, "Kekuatan Tuan Sen, tanpa membentuk aliansi, saya khawatir dia tidak terkalahkan di pulau ini." Ketika Sentian mendengar ini, dia langsung tertawa, "Saudara Jiang juga telah belajar cara menyanjung. Alasan mengapa saya tidak ingin membentuk aliansi adalah karena mereka semua menantikan kebangkitan energi spiritual, tetapi saya ingin menghancurkan kebangkitan energi spiritual ini. Jika kebangkitan energi spiritual benar-benar dimulai, pembantaian akan menyebar dari Pulau Penglai ke seluruh dunia. Pada saat itu,
semua makhluk hidup akan musnah, dan semua keluarga di dunia seni bela diri akan menjadi seperti budak. Saya yakin saudara Jiang harus mengetahui kekuatan klan dan keluarga bangsawan di dunia rahasia, bukan? Apakah itu sebanding dengan dunia seni bela diri di dunia sekuler? Kata-kata Sentian membuat Jiang Wei tertegun dan berpikir keras. Jika energi spiritual dihidupkan kembali dan klan serta keluarga di alam rahasia kembali ke dunia sekuler, maka tidak akan ada yang salah dengan keluarga-keluarga ini di dunia seni bela diri. Pada saat itu, mereka semua akan direduksi menjadi keluarga bawahan dan hidup sekeras yang mereka bisa. Selain itu, untuk bersaing memperebutkan sumber daya, keluarga besar akan bertarung tanpa hambatan. Lagi pula, tidak ada aturan yang dapat menahan keluarga klan ini. Pada saat itu, seluruh dunia akan berada dalam kekacauan, dan manusia biasa mungkin lebih buruk dari semut. Tuan Sen, bagaimana rencana Anda untuk mencegah kebangkitan energi spiritual? Jiang Wei bertanya dengan rasa ingin tahu. Sentian sedikit mengernyit, lalu menghela nafas dan berkata, saya belum memikirkannya dengan matang, saya hanya dapat mengambil langkah demi langkah. Saat Sentian sedang minum dan mengobrol dengan Jiang Wei, seorang pria berusia 20-an yang mengenakan pakaian kasual masuk, diikuti oleh 4 rombongan di belakangnya. Sekilas, itu adalah tuan muda dari keluarga klan itu, tapi dia melirik ke kedai minuman, lalu menemukan sudut dan duduk. Sentian sedikit mengernyit, lalu menatap pemuda itu dengan hati-hati. Jiang Wei melihat raut muka Sentian dan bertanya, Tuan Sen, apakah Anda kenal orang itu? Sentian menggelengkan kepalanya, saya tidak mengenalnya, tapi menurut saya aura orang ini sangat aneh. Meskipun dia sengaja menekan auranya, menurut saya kekuatannya mungkin di atas Dao Hou, setidaknya di puncak Dao Hou. Ketika Jiang Wei mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah pemuda itu lebih jauh dan berkata dengan rasa ingin tahu, menurutku tidak ada yang istimewa tentang itu. Ada banyak pemuda seperti ini di Pulau Penglai sekarang, dan pada usia ini. Mereka bisa mencapai puncak Dao Hou. Bahkan seorang Martial Saint, itu tidak mungkin, kan? Tuan Sen adalah orang paling berbakat yang pernah saya lihat. Dia belum mencapai puncak Dao Hou. Bagaimana orang bisa melampaui Anda? Dia bukan seorang pejuang, kata Sentian dengan tenang. Bukan seorang pejuang. Jiang Wei tercengang, apakah dia seorang kultivator? Apakah dia berasal dari alam rahasia? Sentian tidak berbicara karena dia tidak yakin apakah pihak lain berasal dari alam rahasia. Namun, di dunia sekuler, para kultivator abadi yang ditemui Sentian, kecuali para kultivator jahat dari aliansi seni bela diri yang dirasuki oleh jiwa, kalau tidak, saya belum pernah melihat seorang kultivator abadi yang begitu kuat. Bagaimanapun, hukum langit dan bumi bukanlah lelucon. Penggarap abadi akan ditekan oleh hukum langit dan bumi di dunia sekuler, dan tidak mungkin kekuatan mereka tumbuh ke tingkat yang sangat tinggi. Namun jika berasal dari alam rahasia, maka ia harus menanggung kekuatan hukum ini dan rela kekuatannya ditekan dan stagnan, atau bahkan mengalami kemunduran. Siapa yang akan melakukan itu? Oleh karena itu, mereka yang berada di dunia rahasia tidak akan memasuki dunia sekuler dengan santai, jika tidak, dunia sekuler akan berada dalam kekacauan. Tepat ketika Sentian sedang menatap pemuda itu dengan hati-hati, pemuda itu tiba-tiba menatap Sentian. Mata mereka bertemu, tetapi mereka memalingkan muka pada saat yang sama. Sentian yakin bahwa pria di depannya sangat kuat, dan pemuda itu juga sedikit mengernyit. Tuan Lu. Pada saat ini, seorang pengikut di sebelahnya hendak mengatakan sesuatu, tetapi dia dimelototi dengan tajam. Pemuda ini adalah Lu Chang. Agar tidak menarik perhatian, Lu Chang tidak membawa banyak orang, dan dia juga sengaja menyembunyikan auranya. Tapi dia tidak menyangka begitu dia memasuki pintu, dia akan ditatap oleh Sentian untuk waktu yang lama. Lu Chang juga merasakan fluktuasi kekuatan spiritual di badan Sentian, yang merupakan keunikan dari para kultivator abadi, sehingga dia dapat yakin bahwa Sentian adalah seorang kultivator abadi. Terlebih lagi, Sentian sekarang berada pada transformasi tingkat ke-8, yaitu Hou Agung kelas 8. Kekuatan seperti itu jarang terjadi di dunia sekuler. Anda harus tahu bahwa hukum langit dan bumi di dunia sekuler sangat ditekan. Jika Anda ingin mengamalkan Tao dan bertransformasi di dunia sekuler, itu lebih sulit daripada naik ke surga.
Dengan cara ini, Sentian dan Lu Chang memiliki pikiran mereka sendiri dan diam-diam mengamati satu sama lain. Tetapi segera, mata mereka tertarik oleh 5 orang berjubah hitam yang tiba-tiba masuk. Ketika Sentian dan Jiang Wei melihat 5 pria berjubah hitam masuk, wajah mereka menjadi dingin dan mereka menjadi gugup. Kelima pria berjubah hitam ini tidak lain adalah Ning Sam dengan 4 pria berjubah emas hitam. Setelah melihat Sentian, Ning Sam juga sedikit terkejut. Sentian, kita benar-benar musuh satu sama lain. Aku tidak menyangka akan bertemu lagi di sini. Ning Sam berkata pada Sentian sambil tersenyum galak. Ning Sam, putra tertua yang bermartabat dari keluarga Ning di Kyoto, sekarang menjadi seekor guguik dan menjadi cangkang bagi orang lain. Aku ingin tahu bagaimana perasaanmu. Sentian mencibir. Sentian, karena kamu aku menjadi seperti ini sekarang. Aku pasti akan membunuhmu. Ning Sam dipenuhi amarah, lalu dia melambaikan tangannya, dan 4 pria berjubah emas hitam mengepung Sentian. Sentian merasakan aura dari 4 jubah hitam emas, wajahnya sedikit jelek, lalu dia berkata, Ning Sam, kebencian kami, saya harap Anda tidak melibatkan orang lain, dan menangani saya sendiri. Setelah Sentian selesai berbicara, dia menoleh ke arah Jiang Wei dan berkata, Saudara Jiang, silakan kembali dulu. Saya akan mencari Anda setelah saya menangani masalah ini di sini. Sentian tahu bahwa meskipun dia dan Jiang Wei bersama, mereka akan cukup untuk mengalahkan 4 lawan berjubah emas hitam. Bagaimanapun, pihak lain berada di level Martial Saint. Tuan Sen, saya tidak akan pergi. Saya akan bertarung bersama Anda sampai akhir. Jiang Wei berkata tanpa rasa takut. Hanya kalian berdua, hanya butuh beberapa menit untuk membunuhmu. Sentian, bahkan jika kamu meningkatkan kekuatanmu dan menjadi lebih kuat, bisakah kamu melawan 4 jubah emas hitam? Mereka semua adalah orang suci bela diri. Jika kamu dengan patuh menyerah, aku bisa menyelamatkan kematianmu. Ning Sam berkata dengan nada meremehkan. Sentian menyerap banyak kekuatan dalam beberapa hari terakhir, jadi Ning Sam dan yang lainnya telah berkultivasi dan pada dasarnya telah pulih sekarang. Tanpa diduga, mereka bertemu Sentian lagi di Pulau Penglai. Ning Sam tidak bisa menerima nada ini sama sekali, jadi sekarang dia bertemu Sentian, dia ingin membalas dendam. Ning Sam, meskipun ada jiwa yang hidup di badanmu, jika aku ingin membunuhmu, aku pasti tidak akan bisa membunuhmu dengan lebih dari 10 gerakan. Apakah kamu berani melawanku? Sentian mulai memprovokasi Ning Sam. Bagaimanapun, menghadapi 4 jubah emas hitam, Sentian dan Jiang Wei memang dalam masalah. Sentian, jangan coba trik ini padaku. Apa menurutmu aku akan menerima tipuanmu? Karena kamu tidak ingin ditangkap tanpa ampun, aku hanya bisa mengalahkanmu sampai kamu menundukkan kepala. Ning Sam berkata bahwa dia akan membiarkan 4 jubah emas hitam itu mengambil tindakan. Pada saat ini, Lu Chang, yang berada di sudut, terlihat sangat serius. Dia tidak tahu bahwa di dunia sekuler ini, para pembudidaya iblis memiliki kekuatan yang begitu tinggi, dan bahkan mencapai tingkat santo bela diri, yang disebut sebagai keluar alam badan. Lu Chang awalnya mengira bahwa dia telah keluar dari dunia rahasia dengan kekuatan hukum langit dan bumi. Bahkan jika dia bukan salah satu yang terbaik di dunia sekuler, jika dia ingin menghancurkan sebuah keluarga, dia harus melakukannya saja menjangkau. Tapi sekarang melihat betapa kuatnya para penggarap iblis ini, Lu Chang sebenarnya merasa sedikit takut. Dia mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan auranya, takut Ning Sam dan yang lainnya akan mengetahui keberadaannya. Pada saat ini, aura Sentian mulai melonjak, dan aura menakutkan yang keluar menyebabkan banyak orang di sekitarnya kabur dengan panik. Lu Chang merasakan aura menakutkan di badan Sentian, dengan sedikit keterkejutan di matanya. Apakah sudah ada tempat untuk pemulihan energi spiritual di dunia sekuler? Kenapa orang-orang ini tidak ditindas oleh hukum langit dan bumi? Apakah dia juga keluar dari suatu dunia rahasia? Lu Chang tidak mengerti bagaimana Sentian berlatih, dan dia mulai bertanya-tanya apakah Sentian, seperti dirinya, baru saja keluar dari dunia rahasia. Jangan memulai konflik sekarang. Apakah kamu lupa untuk apa kamu datang? Pada saat ini, jiwa dalam badan Ning Sam meraung ke arah Ning Sam dengan penuh amarah. Setelah Ning Sam mendengar ini, dia melambaikan tangannya dan meminta 4 jubah emas hitam itu mundur.
Kemudian dia menatap Sentian dengan dingin dan berkata, "Sentian, tunggu saja aku. Aku akan menjagamu setelah aku selesai menangani masalah ini di sini." Setelah mengatakan itu, Ning Sam pergi dengan jubah emas hitam. Saat Ning Sam berjalan kembali, Sentian menghela nafas lega. Menghadapi 4 jubah emas hitam sendirian, dia masih sedikit stres. Terakhir kali, jika orang-orang ini tidak serakah dan bersikeras untuk menyerap kekuatan spiritual di badan Sentian, tetapi menjadi bumerang, saya khawatir Sentian akan ditangkap oleh mereka. "Tuan Sen, ayo pergi juga." Jiang Wei juga berkeringat dingin saat ini. Sentian mengangguk dan mengikuti Jiang Wei pergi, sementara Lu Chang duduk kosong dengan raut muka rumit di matanya. "Tuan, kekuatan para penggarap iblis tadi mungkin tidak kalah dengan Anda. Apa yang harus kami lakukan?" Seorang pengikut bertanya pada Lu Chang. Lu Chang tidak berbicara, hanya mengerutkan kening. Awalnya, dia berpikir bahwa dengan kekuatannya, bahkan jika kekuatannya ditekan dan dipenjarakan oleh hukum langit dan bumi, dia pasti akan menjadi pemimpin di dunia sekuler dan dapat dimanipulasi sesuka hati. Dia bertemu 4 jubah hitam emas dari aliansi seni bela diri. Pukulan semacam ini masih cukup besar bagi Lu Chang. Para pembudidaya iblis ini pasti telah keluar dari alam rahasia. Mengapa Anda merasa kekuatan mereka sama sekali tidak ditekan oleh hukum langit dan bumi? Pengikut lainnya tampak bingung. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa ada jiwa yang hidup di dalam badan para penggarap iblis ini? Dengan kata lain, badan orang-orang ini hanyalah pejuang di dunia sekuler, dan jiwa di dalam badan mereka adalah penggarap iblis yang sebenarnya. Hukum langit dan bumi tidak akan menekan jiwa, dan para penggarap iblis ini memanfaatkan celah ini, sehingga mereka dapat berjalan di dunia sekuler dengan tidak bermoral. Lu Chang menjelaskan dengan sungguh-sungguh. Tapi pemuda tadi sepertinya bukan seorang kultivator iblis, tapi aura di badannya juga tidak lemah. Petugas itu melanjutkan, "Mungkin orang itu adalah tuan muda yang keluar dari alam rahasia tertentu." Lu Chang sangat tertarik dengan identitas Sentian saat ini dan ingin tahu apakah Sentian keluar dari dunia rahasia. "Tuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Awalnya saya mengira saya bisa mengendalikannya, tetapi sekarang tampaknya ada naga dan harimau yang bersembunyi di sini, dan ada begitu banyak master. Sembunyikan kekuatanmu, tunggu dan lihat apa yang terjadi, dan jangan pernah mengambil tindakan kecuali benar-benar diperlukan." Setelah Lu Chang selesai berbicara, dia mulai makan sendiri. Sentian mengikuti Jiang Wei kembali ke istana. Saat ini, wajah Sentian tidak terlalu bagus, dan dia khawatir. Kali ini, situasi di Pulau Penglai melebihi ekspektasinya. Dia juga tidak menyangka akan ada begitu banyak orang dan begitu banyak master yang memasuki Pulau Penglai. Selain jubah emas hitam dari aliansi seni bela diri, ada juga orang suci bela diri lainnya yang muncul. Dengan cara ini, akan sangat sulit bagi Sentian untuk mencegah kebangkitan energi spiritual. Saudara Sentian. Begitu Sentian kembali ke istana, dia melihat Long Xingsu memimpin seseorang. "Xingsu, kenapa kamu ada di sini?" kata Sentian dengan raut muka terkejut di wajahnya. "Bukan hanya aku, tapi kepala keluarga Ge juga ada di sini. Dunan mengirim seseorang untuk mencarimu di Kyoto. Kamu tidak ada di sana saat itu, jadi aku membawa seseorang ke sini. Kepala keluarga Ge juga ada di sini bersama orang-orang dari keluarga Ge. Karena itu, Ge Fuhai juga keluar bersama sekelompok orang. Di antara mereka, Ge Jiai dan Ge Yuhan juga datang." "Tuan Sen." Ge Fuhai melangkah maju dan menyapa Sentian. Setelah Jiang Wei melihat Ge Fuhai, dia dengan cepat dan penuh hormat meraung, "Halo, Paman Ge." Ge Fuhai mengangguk sedikit, itu dianggap sebagai salam. "Tuan Ge, mengapa kamu ada di sini juga?" Sentian sangat terkejut karena Ge Fuhai membawa orang ke sini, dan dengan kemampuan Ge Fuhai, bahkan jika dia datang, dia mungkin akan menjadi umpan meriam. "Tuan Sen, semua keluarga besar di alam rahasia telah mengirim orang ke Pulau Penglai, dan keluarga Ge kami tidak terkecuali. Tetua klan berkata, mari kita lakukan yang terbaik untuk membantu Tuan Sen. Selama energi spiritual dihidupkan kembali dan kita mengendalikan Pulau Penglai, keluarga Ge kita akan berada di atas angin." Ge Fuhai mengikuti Sentian tanpa malu-malu. Ketika Sentian mendengar hal ini, dia mengetahui bahwa Ge Changsheng mengetahui bahwa Pulau Penglai ingin menghidupkan kembali energi spiritualnya, dan juga ingin menduduki Pulau Penglai. Setiap keluarga punya ide ini,
jadi pasti akan ada pertempuran berdarah. Yang harus dilakukan Sentian adalah menghentikan pertempuran berdarah ini. Tuan Ge, sejujurnya, saya datang ke Pulau Penglai kali ini bukan untuk menduduki Pulau Penglai, tetapi untuk mencari cara mencegah terjadinya pemulihan energi spiritual. Sentian langsung mengikuti Ge Fuhai. Ge Fuhai tampak sangat terkejut ketika mendengar ini, tetapi dia tahu bahwa perkataan Sentian adalah perintah, dan yang bisa dia lakukan hanyalah mematuhinya. Keluarga Ge kami mengikuti pengaturan Tuan Sen. Ge Fuhai tidak menanyakan alasannya dan berkata secara langsung dan tegas. Waktu berlalu cepat. Sentian dan yang lainnya segera tiba di Pulau Penglai selama lebih dari 10 hari. Dalam 10 hari terakhir, Pulau Penglai ternyata sangat sepi. Kecuali orang-orang yang mendarat di pulau itu satu demi satu pada awalnya, pada akhirnya sangat sedikit orang yang mendarat di pulau itu. Di sebuah hotel, Ning Sam berdiri di luar jendela, memandangi seluruh Pulau Penglai, dan perlahan berkata, "Senior, apakah sudah hampir waktunya?" "Baiklah, sudah waktunya. Mari beritahu dan aktifkan formasi perlindungan gunung." Jalur jiwa di badan Ning Sam. Ning Sam mengangguk dan dengan cepat memanggil dua pria berjubah emas hitam dan menuju ke bukit di tengah Pulau Penglai. Tidak lama kemudian, seluruh Pulau Penglai mulai sedikit bergetar, seperti gempa bumi. Dan perbukitan di tengah Pulau Penglai mulai bersinar dengan semburan cahaya. Gerakan tiba-tiba ini langsung menarik perhatian semua orang. Sentian berdiri di titik tertinggi istana, memandangi bukit bercahaya di tengahnya, mengerutkan kening. "Tuan Sen, ketika kami datang ke sini, kami mendengar ada reruntuhan di sana, tetapi tidak ada yang menemukannya. Apakah energi spiritual akan bangkit kembali sekarang dan reruntuhan itu muncul?" Jiang Wei bertanya dengan penuh semangat sambil melihat ke arah bukit bercahaya di kejauhan. Sentian tidak mengatakan apa-apa karena dia tidak tahu apakah reruntuhan akan segera muncul, tetapi bukit di depannya tiba-tiba bersinar. Itu sama sekali bukan fenomena aneh, tapi formasi skala besar telah diaktifkan. Meski jaraknya sangat jauh, Sentian bisa merasakan aura menakutkan saat formasi diaktifkan. Banyak orang mulai berkerumun menuju bukit tengah, dan semua orang takut tertinggal. "Saudara Sen, ada reruntuhan yang muncul di Pulau Penglai. Semua orang mengatakan bahwa ada altar di reruntuhan tersebut. Karena altar inilah energi spiritual dihidupkan kembali. Dan beberapa orang mengatakan bahwa siapapun yang bisa naik ke altar terlebih dahulu dapat memicu fenomena langit dan menjadi abadi." Long Xingsu menemukan Sentian terengah-engah dan berkata dengan tergesa-gesa. Sepertinya dia di luar sana menanyakan banyak hal. Pada awalnya, apa yang dikatakan Long Xingsu agak mirip dengan Sentian, karena pemulihan energi spiritual tidak akan pernah memilih Pulau Penglai tanpa alasan, dan sebagai generasi penguasa, Blood Demon tidak akan menjebak badannya di Pulau Penglai untuk menunggu kebangkitan. Pasti ada rahasia di Pulau Penglai yang tidak mereka ketahui, namun keabadian yang disebutkan kemudian jelas tidak masuk akal. "Tuan Sen, mengapa kita tidak melihatnya juga?" Meskipun Sentian tidak mempercayainya, Jiang Wei sangat bersemangat. "Benar atau tidaknya, Anda harus melihatnya untuk mengetahuinya. Ayo pergi." Sentian mengangguk. Ketika Sentian tiba bersama orang-orangnya, dia menemukan bahwa bukit itu sudah dikelilingi oleh manusia, dan sebuah gerbang batu kuno terlihat tidak jauh dari sana. Jadi semua orang memandang gerbang batu dengan mata emas, seolah-olah akan ada kekayaan tak berujung di balik gerbang batu. Hong Qianjiu dan yang lainnya, dengan bawahannya masing-masing, berdiri di depan. Di depan Hong Qianjiu dan yang lainnya, ada lebih dari selusin orang terbaring berantakan, semuanya sepertinya kehabisan napas. "Apa yang terjadi?" Jiang Wei melihat orang-orang yang jatuh ke tanah dan bertanya dengan bingung. Hong Qianjiu terlihat sangat jelek dan tidak berkata apa-apa, tapi Zhu Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, "Dasar geblek, ada formasi pelindung gunung di sini, menyebabkan kita kehilangan begitu banyak orang." Ketika Jiang Wei mendengar ini, dia segera mengerti bahwa orang-orang di depannya ini berasal dari Hong Qianjiu dan keluarganya. Mereka mungkin ingin masuk lebih dulu, jadi mereka tidak menyelidikinya, tapi mereka dibunuh oleh formasi. Justru karena Hong Qianjiu dan yang lainnya tidak ada orang di belakang mereka yang berani bertindak gegabah. Dengan formasi sekuat itu, tidak ada yang mau mempertaruhkan nyawanya demi bersenang-senang. Untuk sementara waktu, ribuan orang ada di sini, dan mereka hanya bisa menonton tanpa daya, dan tidak ada yang ingin menghancurkan formasi. Bagaimanapun,
Menghancurkan formasi membutuhkan banyak kekuatan, dan Anda bahkan mungkin kehilangan nyawa Anda. Pada saat itu masih akan menjadi keuntungan bagi orang lain. Jadi orang-orang ini menyaksikan tanpa daya, dan tidak ada yang melangkah maju untuk menghancurkan formasi. Sekarang mereka semua merasa malu. Semua orang menatap dengan mata besar dan mata kecil, tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bergerak, hanya nafas berat semua orang. Di sekitar bukit di depan Anda, sinar cahaya terus berkedip. Inilah formasi pelindung gunung di bukit ini. Hanya dengan menghancurkan formasi tersebut Anda dapat masuk. Dengan perlindungan formasi yang begitu besar, semua orang percaya pasti ada banyak hal baik di reruntuhan ini. Meskipun tidak ada yang bergerak dan menunggu dengan tenang, Sentian melihat sekeliling. Dia ingin menemukan Ning Sam dan yang lainnya, serta Lu Chang, yang dia temui di kedai. Karena dalam pandangan Sentian, orang-orang ini akan menjadi ancaman besar baginya. Sayang sekali Sentian tidak menyadarinya setelah melihat sekeliling. Mungkin orang-orang ini tidak datang, atau mereka bersembunyi di sudut. Senior, karena kita ingin semua orang ini memasuki dunia rahasia palsu ini, mengapa kita menyiapkan formasi yang begitu kuat di luar? Sekarang tidak ada yang berani masuk. Ning Sam bertanya dengan sangat bingung. Dia tidak mengerti mengapa dia ingin mengelabui orang-orang ini agar masuk tetapi membuat penghalang. Jiwa dalam badan Ning Sam tersenyum tipis, apa yang kamu tahu? Semakin kuat formasi di luar, semakin mereka menantikan bagian dalam. Mereka akan berkerumun ketika saatnya tiba. Seseorang pasti akan menerobos formasi ini. Hanya saja tunggu perlahan. Waktu berlalu, dan tetap tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang tersisa, dan tidak ada yang mencoba menghancurkan formasi. Akhirnya, seorang lelaki tua dari keluarga tak dikenal, dengan janggut di wajahnya, berjalan menuju bukit di depannya dengan langkah mantap. Ketika semua orang melihat seseorang bergerak, mereka semua mengalihkan perhatian mereka ke lelaki tua itu. Sentian melihat bahwa kekuatan lelaki tua itu berada di akhir periode Dao Hou, dan dia tahu bahwa dia pasti yang lebih tua dari sebuah keluarga. Tuan Sen, bisakah orang ini menghancurkan formasi? Jiang Wei memandang orang tua yang keluar dan bertanya dengan suara rendah. Aku juga tidak tahu. Sentian menggelengkan kepalanya, jika nanti formasinya rusak dan kamu masuk ke dalam, jangan impulsif, apalagi mengambil tindakan, tunggu perintahku. Sentian memerintahkan ke Long Xingsu, Ge Fuhai dan Jiang Wei. Ketiga orang itu mengangguk, dan sekarang mereka semua mendengarkan Sentian. Pada saat ini, lelaki tua itu terkejut dan berjalan di depan formasi. Tepat setelah semburan cahaya melintas, lelaki tua itu tiba-tiba meraung keras, suaranya seperti guntur yang menggelinding. Ada angin kencang, lalu saya melihat kabut putih samar keluar dari tangan lelaki tua itu, dan kabut putih itu mulai berputar di tangan lelaki tua itu, membentuk pusaran air. Tidak ada yang tahu keterampilan apa yang digunakan orang tua ini, mereka hanya bisa menonton dengan tenang. Merusak. Orang tua itu melambaikan telapak tangannya, dan momentum agung itu meleduk seketika. Banyak orang mundur, merasakan kekuatan yang menakutkan. Tetapi ketika lelaki tua itu menepuk formasi dengan telapak tangannya, seluruh badannya langsung terpental, dan kemudian dia terjatuh dengan keras di depan semua orang. Lubangnya berdarah dan wajahnya pucat. Pada saat ini, mata banyak orang terbelalak karena terkejut. Jika kekuatan semacam ini tidak dapat menghancurkan formasi di depan mereka, maka mereka tidak akan memiliki harapan untuk memasuki reruntuhan. Formasi ini sangat kuat bahkan dengan kekuatan Dao Hou di tahap selanjutnya, dia tidak mampu menerobosnya. Jiang Wei terdiam beberapa saat. Penekanan formasinya adalah mematahkan mata formasi. Untuk mematahkan formasi dengan brute force seperti ini dibutuhkan kekuatan yang cukup tinggi. Sentian berkata dengan tenang. Jelas sekali, Sentian tahu sejak awal bahwa formasi orang tua itu tidak bisa dipatahkan. Saudara Sentian, bisakah kamu membukanya? Long Xingsu bertanya. Sentian mengangguk, saya hanya membutuhkan satu pedang untuk menghancurkan formasi ini. Sentian tidak membual, tapi dia sudah melihat di mana formasi itu berada, dan dengan kekuatannya sendiri dan pedang pembunuh naga, dia pasti bisa menghancurkannya. Namun Sentian tidak mau merusaknya karena dia sedang menunggu. Dia tahu bahwa Ning Sam datang dengan 4 jubah emas hitam, dengan 4 jubah emas hitam, akan terlalu mudah untuk menghancurkan formasi ini bersama-sama.
Dan saya melihat anak muda di pub, mereka pasti mampu. Orang-orang ini belum bergerak atau bahkan melihatnya, jadi Sentian juga tidak mengambil tindakan apapun. Mereka semua bersaing untuk mendapatkan kesabaran. Sentian dapat menahannya, tetapi beberapa orang tidak tahan lagi, dan Hong Qianjiu berdiri. Semuanya, Pulau Penglai yang kita datangi hari ini tidak dapat dihentikan oleh lingkaran sihir. Sekarang ketiga saudara kita telah membentuk aliansi, dan kita semua memiliki senjata seni bela diri di tangan kita. Jika ada orang lain yang bersedia membentuk aliansi dengan kita, kamu bisa datang. Akan lebih baik jika kita memiliki senjata bela diri di tangan kita. Kita bisa bekerja sama untuk menghancurkan formasi ini. Saya yakin selama kita bekerja sama, tidak ada yang buruk dari formasi ini. Tapi aku akan mengatakannya dulu. Kita merusak formasi. Mereka yang tidak berkontribusi, harap mundur. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Hong Qianjiu melihat lingkaran sihir di luar begitu kuat, dan pasti akan ada banyak bahaya di dalam reruntuhan, jadi dia ingin mendapatkan lebih banyak keluarga untuk membentuk aliansi dan mengendalikan situasi untuk saat ini. Hanya mengandalkan mereka bertiga, kekuatannya masih sedikit lemah. Saya bersedia membentuk aliansi dengan Tuan Hong, dan saya juga memiliki senjata seni bela diri di tangan saya. Saat ini, beberapa keluarga mulai berdiri. Sekarang mereka semua tahu bahwa jika mereka bertarung sendirian, pada akhirnya mereka mungkin tidak mendapatkan apa-apa. Saya juga ingin keluarga lain memihak Hong Qianjiu. Segera, lebih dari selusin keluarga memilih untuk membentuk aliansi dengan Hong Qianjiu dan yang lainnya. Saat ini, Hong Qianjiu dan yang lainnya memiliki ratusan orang, dan mereka dianggap yang paling kuat. Melihat ini, Hong Qianjiu akhirnya mencibir di wajahnya, menatap Sentian dengan provokatif, dan kemudian mengalihkan perhatiannya ke formasi. Semuanya, mari bekerja sama untuk memutus lingkaran sihir ini untuknya. Setelah Hong Qianjiu selesai berbicara, dia mengeluarkan senjata seni bela diri. Yang lain juga memamerkan senjata mereka satu demi satu, dan kemudian menggunakan kekuatan mereka bersama-sama. Energinya berkumpul dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Orang-orang ini semua memiliki kekuatan Wuhou agung, dan ditambah dengan berkah dari beberapa senjata seni bela diri, kekuatan mengerikan tersebut tidak dapat ditandingi oleh satu orang. Semua orang memperhatikan dengan penuh perhatian, dan segera setelah formasi penjaga gunung dipatahkan, mereka bergegas masuk tanpa ragu-ragu. Hanya saja Hong Qianjiu dan orang-orangnya telah mengepung mereka, menghalangi semua orang keluar. Meski banyak orang yang tidak puas, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Ledukan, ada suara yang memekakkan telinga, dan kekuatan yang terkumpul dibombardir menuju formasi. Seluruh Pulau Penglai terguncang oleh hantaman ini, dan gelombang besar terjadi di laut. Ini menunjukkan betapa kuatnya serangan gabungan ini. Sangat disayangkan bahwa pukulan ganas seperti itu hanya meninggalkan bekas yang dangkal pada formasi pelindung gunung. Meskipun orang-orang ini tidak terpengaruh oleh serangan balik dari formasi tersebut, mereka tidak dapat menghancurkan formasi tersebut. Pada saat ini, semua orang terkejut. Bahkan Hong Qianjiu dan yang lainnya langsung tercengang. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa begitu banyak orang dan berkah senjata seni bela diri tidak dapat menghancurkan formasi ini. Setelah beberapa saat keheranan, wajah Hong Qianjiu berubah menjadi sangat jelek, dan matanya galak dan menakutkan. Senior, begitu banyak orang dan senjata bela diri yang belum mampu mematahkan formasi. Apakah formasi ini terlalu kuat? Jika mereka benar-benar tidak bisa mematahkannya, bukankah usaha kita akan sia-sia? Ning Sam berada di sudut dan merasa khawatir ketika dia melihat Hong Qianjiu dan yang lainnya tidak dapat menghancurkan formasi meskipun mereka bekerja sama. Tahukah kamu bahwa untuk memutus lingkaran sihir, kamu perlu menemukan pusat formasi? Dengan begitu banyak orang, tidakkah ada yang tahu di mana pusat formasi itu? Iblis di badan Ning Sam tidak menyangka bahwa di antara begitu banyak orang, tidak ada yang memahami formasi tersebut. Pada saat ini, aura di badan Hong Qianjiu terus melonjak. Dengan begitu banyak orang yang tidak dapat menghancurkan formasi, mereka takut akan ditertawakan. Datang lagi. Karena itu, Hong Qianjiu dan yang lainnya bergabung untuk menyerang lagi. Kali ini mereka hampir mencoba yang terbaik. Kekuatan besar menyebabkan Pulau Penglai bergetar terus-menerus, dan bahkan lautan di kejauhan menimbulkan gelombang besar.
Namun hasilnya tetap sama, formasinya tidak rusak sama sekali. Setelah dua serangan ini, Hong Qianjiu dan yang lainnya menghabiskan sebagian besar energi mereka. Sekarang semua orang saling memandang dengan kaget. Jika Anda bahkan tidak bisa menembus formasi, mengapa memasuki reruntuhan? Namun semakin sering hal ini terjadi, semakin banyak orang yang menantikan untuk memasuki reruntuhan tersebut, karena mereka tahu bahwa pasti ada harta karun di dalam reruntuhan tersebut, dan bahkan rumor tentang keabadian mungkin benar adanya. Pada saat ini, Ning Sam melihat pemandangan ini dan merasa sangat cemas. Jika formasi benar-benar tidak dapat dipatahkan, maka jebakan mereka akan sia-sia. Senior, kalau tidak berhasil, ayo kita lakukan sendiri dan hancurkan formasinya, kan? Ning Sam menyarankan. Lagi pula, mereka yang mengaturnya, dan mereka sendiri bisa menghancurkannya. Tapi siapa sangka, jiwa berkata, kita tidak bisa menghancurkannya. Formasi ini dibuat oleh guru besar sendiri, tapi aku tidak menyangka formasi sekuat itu dibuat. Saat ini, Ning Sam juga bingung. Jika itu benar-benar tidak bisa dipecahkan, maka mereka hanya bisa menunggu perlahan. Menghancurkan formasi, menggunakan kekerasan tanpa menemukan pusat formasi, saya benar-benar tidak tahu bagaimana Anda bisa mengembangkan kekuatan seperti itu. Tepat ketika Hong Qianjiu terlihat frustrasi dan bingung, Sentian perlahan keluar dan berkata sambil mencibir. Sentian, apa yang kamu bicarakan? Jika bisa, hentikan dan katakan sesuatu yang sinis. Zhu Hao sudah marah, tetapi ketika dia melihat Sentian melontarkan komentar sinis, dia tidak bisa menahan amarahnya. Hong Qianjiu menyipitkan matanya sedikit dan menatap Sentian dengan dingin. Sentian, apa maksudmu? Tahukah kamu di mana letak matanya? Tentu saja aku tahu. Sentian tersenyum ringan. Berhentilah menyombongkan diri lo, kenapa tidak mengambil tindakan? Ingin para nelayan mendapat keuntungan. Zhu Hao bertanya, mengapa saya harus mengambil tindakan? Saya bisa melakukan apapun yang saya suka, dan Anda masih harus mengontrol saya. Sentian segera membungkam Zhu Hao. Hong Qianjiu memandang Sentian dengan tenang, lalu berkata, Sentian, jika kamu benar-benar bisa menembus lingkaran sihir ini, aku bisa membiarkanmu memasuki reruntuhan bersama kami terlebih dahulu, bagaimana? Semua orang tahu bahwa siapapun yang memasuki reruntuhan terlebih dahulu pasti akan mendapat keuntungan. Tapi siapa tahu, Sentian menggelengkan kepalanya, aku bisa menghancurkan formasi, tapi aku tidak akan memasuki reruntuhan ini bersamamu. Kamu bisa pergi dulu. Mendengar perkataan Sentian, Zhu Hao tersenyum dingin. Sentian, apakah kamu takut ada senjata tersembunyi di reruntuhan? Sentian hanya tersenyum ringan dan mengabaikannya. Ini membuat Zhu Hao semakin marah. Ketika semua orang melihat bahwa Sentian mencoba menghancurkan formasi sendirian, mereka tidak bisa menahan cibiran. Anda harus tahu bahwa Hong Qianjiu, yang lain, dan senjata seni bela diri tidak dapat menghancurkannya. Bagaimana Sentian bisa menghancurkan formasi itu sendirian? Bahkan jika dia tahu di mana letak mata formasi itu, formasi yang begitu kuat tidak dapat dipatahkan oleh satu orang. Tuan Shen, Anda. Jiang Wei berbisik kepada Sentian, lagi pula, mereka yang mencoba menghancurkan formasi barusan terbunuh oleh serangan balik tersebut. Dan lelaki tua tadi, dengan kekuatan Dao Hou di tahap selanjutnya, juga terluka parah. Humazi, Long Xingsu dan Ge Fuhai juga melangkah maju untuk menghentikan Sentian. Lagi pula, begitu banyak orang yang tidak dapat menghancurkannya, dan Sentian sendiri takut berada dalam bahaya. Ge Jiai dan Ge Yuhan juga berjalan menuju Sentian. Saat ini, wajah Ge Yuhan serius dan dia berkata dengan pelan, Tuan Shen, formasi ini bukanlah formasi biasa. Jika saya membaca dengan benar, ini pasti formasi dari jahat dari klan iblis. Hanya iblis besar yang dapat menggunakan formasi ini. Hanya mereka yang berada di level atas yang dapat menggunakannya. Saya tidak tahu mengapa itu muncul di sini. Mayat Ge Yuhan sekarang menjadi pelayan istana dari istana Guanghan yang telah hidup selama ribuan tahun. Dia mengetahui hal-hal yang belum pernah didengar oleh Sentian dan yang lainnya. Saya pernah mendengar tentang formasi ini, dan sepertinya saya memiliki kesan tentangnya, tetapi mengapa formasi iblis muncul di sini? Mungkinkah iblis darah yang mengaturnya sebelum dia mati? Humazi juga berbicara. Sentian juga sedikit terkejut.
Jika reruntuhan ini adalah pengantar kebangkitan energi spiritual, bagaimana formasi iblis bisa muncul? Tidak mungkin seseorang dari suku iblis meninggalkan peninggalan ini dan memicu kebangkitan energi spiritual. Mungkinkah Blood Demon mengaturnya untuk sementara? Sentian tidak dapat memahaminya, tetapi Blood Demon telah meninggal di Pulau Penglai, dan mungkin Blood Demon lah yang mengubah badannya menjadi patung. Tapi tidak peduli siapa yang mengaturnya, Sentian pasti akan menghancurkan formasi sekarang dan masuk untuk melihat apa yang terjadi. Jangan khawatir, formasi ini kelihatannya kuat, tapi pembukaan formasinya sudah rentan. Sentian menatap semua orang dengan tenang, lalu perlahan berjalan menuju formasi. Pedang datang. Sentian melambaikan tangan kanannya, dan pedang pembunuh naga tiba-tiba muncul di tangannya. Begitu pedang pembunuh naga muncul, pedang itu dikelilingi oleh energi pedang hijau, dan badan pedang itu bersinar genit. Saat pedang pembunuh naga muncul, semua orang merasakan kekuatan besar menyebar. Pedang pembunuh naga di tangan Sentian tiba-tiba menarik perhatian semua orang. Pedang roh. Lu Chang di pojok, matanya berbinar setelah melihat pedang pembunuh naga di tangan Sentian. Orang ini pasti berasal dari keluarga alam rahasia tertentu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki pedang spiritual bermutu tinggi di tangannya? Lu Chang melihat pedang spiritual di tangan Sentian, matanya penuh dengan keserakahan. Sentian mengabaikan tatapan serakah semua orang dan memegang pedang pembunuh naga. Jejak kekuatan naga disuntikkan ke dalam pedang, dan segera pedang pembunuh naga berdengung seperti auman naga. Semburan energi pedang hijau langsung melesat ke langit dari pedang pembunuh naga, dan energi pedang yang tajam dan tajam mulai berkedip terus-menerus. Merusak. Sentian meraung dan mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya, langsung menebas formasi. Ledukan. Pedang ini langsung mengguncang seluruh Pulau Penglai. Semua orang merasa seperti gempa bumi, badan mereka terus bergetar. Dan formasi itu juga memancarkan semburan cahaya terang, lalu seperti cangkang telur, hancur berkeping-keping dan menghilang. Formasinya rusak. Hong Qianjiu dan yang lainnya telah bergabung dan diberkati dengan senjata seni bela diri, tetapi mereka tidak dapat mematahkannya, tetapi mereka dipatahkan oleh pedang Sentian. Semua orang memandang Sentian dengan kaget, dengan rasa tidak percaya di mata mereka. Terutama Hong Qianjiu dan yang lainnya, raut muka wajah mereka sangat rumit. Yang lebih rumit lagi adalah Ning Sam, yang bersembunyi di pojok. Melihat Sentian menghancurkan formasi dengan satu pedang, Ning Sam merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Dia bahkan lebih bertekad saat ini dan harus menjebak Sentian di dalam. Jika dia membiarkan Sentian terus seperti ini, dia tidak akan pernah bisa membalas pembunuhan ayahnya. Setelah beberapa saat takjub, banyak orang mulai bereaksi dan sangat ingin bergegas menuju reruntuhan. Bagaimanapun, siapapun yang memasuki reruntuhan terlebih dahulu akan mengambil inisiatif. Tapi saat orang-orang ini bergegas menuju reruntuhan, Hong Qianjiu tiba-tiba menebas dengan pedangnya, dan energi pedang yang menakutkan langsung memotong beberapa orang di depannya. Siapapun yang berani masuk akan mati. Hong Qianjiu meraung dengan marah. Setelah itu, orang-orang di pihak Hong Qianjiu menjaga pintu masuk reruntuhan, mencegah siapapun masuk. Sekarang Hong Qianjiu dan yang lainnya memiliki banyak sekutu, jadi mereka berani mendominasi. Tetapi ketika anggota keluarga klan lainnya melihat ini, mereka mulai meraung dan mengumpat. Kami mundur. Setelah melihat ini, Sentian tahu bahwa kedua belah pihak akan bertarung, jadi dia memanggil Jiang Wei dan Ge Fuhai dan memimpin pasukannya kembali. Tepat ketika Sentian dan yang lainnya mundur, pertempuran dimulai. Tidak ada yang mau menyerah, jadi beberapa orang mulai bergegas maju, tetapi Hong Qianjiu dan orang-orangnya mulai memblokirnya. Kilatan pedang dan bayangan pedang, ratapan terus berlanjut. Hanya saja Hong Qianjiu membuat rencana sejak awal dan menyatukan banyak keluarga sebelumnya, jadi saat ini, mereka benar-benar menduduki puncak. Hanya dalam 10 menit, pemandangan itu sudah dipenuhi mayat dan aliran darah. Sentian melihat segala sesuatu di depannya, tanpa raut muka di wajahnya. Namun saat ini, dia bahkan lebih bertekad untuk mencegah energi spiritual bangkit kembali. Dalam situasi ini, banyak keluarga sudah mulai berkelahi. Jika energi spiritual benar-benar dihidupkan kembali, keluarga di alam rahasia akan kembali ke dunia sekuler. Maka seluruh dunia akan menjadi seperti ini. Segera, pertempuran berhenti. Hong Qianjiu dan yang lainnya masih menjaga pintu masuk,
tetapi keluarga lainnya tidak menerobos. Saat ini, mereka tidak dapat berbuat apa-apa kecuali melihat Hong Qianjiu dan yang lainnya dengan marah. Bagaimanapun, pihak lain memiliki keuntungan. Hanya dalam 10 menit, mereka telah menderita kerugian besar, jadi keluarga-keluarga ini tidak berani terburu-buru. Pada saat ini, seorang pria parubaya berdiri dengan luka di lengannya, yang jelas terluka selama pertempuran. Perantara berjalan ke arah Hong Qianjiu, menangkupkan tangannya dan berkata, "Tuan Hong, Anda dan saya sama-sama adalah keluarga seni bela diri. Kami tidak memiliki keluhan. Kami hanyalah tuan kami sendiri, dan kami semua memiliki tuan kami sendiri di belakang kami. Saya kuharap kamu tidak menyelesaikan sesuatu. Kami setuju bahwa Anda memasuki reruntuhan terlebih dahulu, tetapi Anda tidak bisa memblokir pintu masuk secara sembarangan dan mencegah kami masuk, bukan? Jika kita terus berjuang, meskipun kamu bisa menang, itu akan menjadi kemenangan yang menyedihkan. Berapa banyak dari kamu yang tersisa pada akhirnya? Jangan lupa masih ada orang yang duduk di gunung menyaksikan pertarungan antar harimau. Jika saatnya tiba, Anda tidak ingin memonopoli reruntuhan. Karena dia tidak bisa mengalahkannya, pihak lain mencoba berunding dengan Hong Qianjiu. Hong Qianjiu melirik ke arah Sentian. Saat ini, hanya Jiang Wei, Ge Fuhai, dan Long Xingsu yang dipimpin oleh Sentian yang tidak mengambil tindakan. Meskipun ada banyak orang, kekuatan orang-orang yang dibawa oleh Ge Fuhai dan orang-orang yang dibawa oleh Long Xingsu umumnya relatif rendah. Hanya orang-orang yang dibawa oleh Jiang Wei yang mencakup cukup banyak Dao Hou. Dengan cara ini, meskipun pihak Sentian memiliki banyak orang, mereka tidak terlalu kuat, jadi Hong Qianjiu berani melakukan ini. Bagaimana mungkin dia tidak memahami prinsip duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau? Bagaimana dia bisa membiarkan Sentian bertarung dengan snipe dan kerang untuk mendapatkan keuntungan? Hong Qianjiu sendiri juga menyimpan rencana cadangan. 18 arhat yang dibawanya tidak mengambil tindakan, hanya untuk berjaga-jaga terhadap Sentian. Berhentilah bicara omong kosong. Jika kamu tidak ingin mati, keluarlah dari sini. Jika kamu berani memanfaatkan kehancuran ini, silakan saja. Zhu Hao melangkah maju dan mengutuk pria parubaya itu. Meskipun pria parubaya itu marah, dia tidak berani mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, kekuatan mereka sangat lemah. Selain itu, setiap keluarga memiliki ide kecilnya sendiri. Tidak ada yang menggunakan kekuatan penuh mereka, jadi tidak mungkin Hong Qianjiu dan yang lainnya melakukannya. Melihat tidak ada yang berani berbicara, Hong Qianjiu tersenyum puas dan menatap Sentian dengan provokatif. Sentian baru saja merusak formasi. Hong Qianjiu berjanji pada Sentian untuk masuk bersamanya, tapi Sentian menolak. Sekarang dia akan membuat Sentian menyesal dan menghalangi Sentian. Tuan Sen, apa yang harus kita lakukan? Jiang Wei bertanya dengan cemas. Sekarang Hong Qianjiu memblokir pintu masuk, bahkan mereka tidak bisa berpikir untuk masuk. Tunggu. Sentian mengucapkan satu kata dengan tenang. Kemudian dia mengalihkan perhatiannya ke Ning Sam dan yang lainnya tidak jauh dari situ. Meskipun Ning Sam dan yang lainnya telah melepas jubah hitam mereka dan berbaur dengan kerumunan, mereka masih ditemukan oleh Sentian. Termasuk Nalu Chang, Sentian juga melihatnya berdiri di sudut, sepertinya berusaha menghindari kerumunan. Sekarang orang-orang ini dianggap sebagai orang terkuat yang pernah dilihat Sentian. Karena mereka masih menunggu dengan tenang di belakang tanpa bergerak sedikit pun, Sentian juga memilih untuk menunggu. Dia ingin melihat siapa yang bisa marah lebih dulu. Senior, apa yang harus kita lakukan? Jika Hong Qianjiu memblokir pintu masuk dan mencegah orang lain masuk, maka rencana kita untuk menangkap mereka semua akan sia-sia. Ning Sam bertanya pada utusan iblis itu. Bawalah orang masuk, dan jangan biarkan satu keluarga mendominasi, jika tidak, rencana itu tidak akan terlaksana. Kata jiwa di Ning Sam. Yang mereka inginkan adalah setiap keluarga besar memiliki idenya masing-masing, lalu bertarung dan bertarung satu sama lain, dan pada akhirnya, mereka akan memusnahkan semua orang yang tersisa. Dengan cara ini, Pulau Penglai adalah milik klan hati iblis mereka. Tapi sekarang Hong Qianjiu adalah satu-satunya di keluarga itu. Ketika saatnya tiba untuk menyatukan lebih banyak keluarga, akan sangat sulit untuk menghadapinya. Setelah mendengar ini, Ning Sam berjalan ke depan bersama 4 pria berjubah emas hitam.
Untuk mencegah siapapun mengenalinya, Ning Sam menutupi wajahnya dengan syal hitam. Dia tidak bisa membiarkan orang lain tahu bahwa mereka adalah anggota aliansi seni bela diri Kyoto. Pada saat ini, Hong Qianjiu melihat bahwa semua orang jujur, jadi dia melambaikan tangannya dan bersiap untuk memimpin orang ke reruntuhan. Tunggu sebentar. Ning Sam melangkah maju dan memanggil Hong Qianjiu. Melihat ini, Hong Qianjiu melewatinya dan menatap Ning Sam, "Siapa kamu? Ada apa?" "Tidak peduli siapa saya, yang saya inginkan adalah Anda memonopoli reruntuhan ini dan jangan biarkan kami masuk." "Saya tidak menerimanya," kata Ning Sam. Hong Qianjiu sedikit mengernyit, "Kamu tidak menerimanya? Apakah kamu tidak melihat pertempuran tadi? Jika kamu tidak menerimanya, tahukah kamu apa yang akan terjadi padamu?" "Aku tahu, tapi aku tetap tidak menerimanya." Ning Sam berkata secara provokatif, "Reruntuhan ini bukan milik keluargamu. Mengapa kamu bisa masuk tetapi kami tidak bisa? Kenapa?" "Berdasarkan kekuatan." Hong Qianjiu menyipitkan matanya, dan kekuatan dingin tiba-tiba keluar dari badannya, dan dia meninju Ning Sam. Tapi Ning Sam tidak melawan atau bergerak. Tepat setelah Hong Qianjiu tiba di depan Ning Sam, seorang pria berjubah emas hitam di belakang Ning Sam tiba-tiba mengambil tindakan. Dia menendang Hong Qianjiu, tapi Hong Qianjiu bahkan tidak bereaksi dan diusir. Gemuruh. Badan Hong Qianjiu menghantam gunung dengan keras, membuat batu beterbangan kemana-mana. Seteguk darah muncrat, dan Hong Qianjiu merasa organ dalamnya akan hancur. Bela diri. Orang suci bela diri. Hong Qianjiu memandang pria berjubah emas hitam yang baru saja mengambil tindakan karena terkejut, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Dia tidak menyangka bahwa Martial Saint akan hadir di sini, dan sepertinya Martial Saint itu terlihat seperti itu. Itu seorang pelayan. Tahukah Anda, orang suci bela diri dalam sebuah keluarga itu seperti dewa. Belum lagi Martial Saint, jika sebuah keluarga memiliki Martial Saint, mereka bisa menyimpang. Hong Qianjiu tidak dapat memahaminya. Apakah masih ada keluarga Martial Saint saat ini di dunia sekuler? Ketika yang lain melihat jubah emas hitam yang baru saja mereka ambil tindakan, mereka semua memiliki raut muka serius di wajah mereka. Awalnya, semua orang memiliki kekuatan yang sama, tetapi kemunculan tiba-tiba dari Martial Saint jelas merusak keseimbangan ini. Pada saat ini, Hong Qianjiu memandang Ning Sam perlahan, dan kemudian melihat keempat orang berjubah emas hitam di belakang Ning Sam. Karena aura pihak lain semuanya tersembunyi, dia tidak yakin apakah empat orang di belakang Ning Sam itu semuanya adalah orang suci bela diri. Jika mereka semua adalah Martial Saint, maka mereka akan menerima nasib mereka. Dengan empat Martial Saint, urusan apa yang akan mereka miliki? "Siapa kamu?" Hong Qianjiu mengerutkan kening, memandang Ning Sam dan bertanya. "Aku sudah mengatakannya, menurutku apa yang kamu lakukan tidak adil. Kenapa hanya kamu yang bisa memasuki reruntuhan? Reruntuhan ini bukan milik keluargamu. Jika kamu ingin masuk, kami semua akan masuk. Apakah menurutmu perkataanku itu benar?" Ning Sam berbalik dan melihat keluarga lainnya dan bertanya. "Iya, kenapa kamu harus menyimpannya sendiri? Kita harus masuk bersama-sama, kalau tidak, tidak ada yang akan masuk. Jika itu membuatku kesal, aku akan meledukkan diriku sendiri dan meledukkan bukit itu agar tidak ada yang bisa memainkannya." Semua orang menggemakan Ning Sam. Mereka marah pada awalnya, tapi Hong Qianjiu terlalu kuat, jadi mereka hanya bisa menelan amarah mereka. Sekarang seseorang telah maju, dan orang-orang ini dengan cepat bergabung dengan Kam Ning Sam. Wajah Hong Qianjiu menjadi sangat jelek saat dia mendengarkan diskusi semua orang, dan dia menatap Ning Sam dengan kemarahan di matanya. Jika bukan karena dia, mereka pasti sudah memasuki reruntuhan sekarang, dan mungkin mereka bisa mendapatkan semua harta karun di dalamnya. Jangan berpikir bahwa Anda dapat mengabaikan kami karena dukungan dari Martial Saint. Dengan begitu banyak dari kami yang bergabung, bahkan jika ada Martial Saint di belakang Anda, apa yang akan terjadi? Hong Qianjiu mengertakkan gigi dan berkata. Dia tidak percaya bahwa empat orang di belakang Ning Sam semuanya adalah orang suci bela diri seperti itu. Bagaimana Hong Qianjiu tahu bahwa di alam rahasia, orang suci bela diri memang tidak berharga, tetapi orang-orang di alam rahasia tidak akan dengan mudah datang ke dunia sekuler, jadi mereka salah mengira bahwa hanya ada beberapa orang suci bela diri, dan mereka semua tidak terkalahkan. Keberadaan
Jika kamu tidak yakin, aku bisa memberimu kesempatan untuk bergabung, tapi jika kamu kalah, semua orang harus masuk ke reruntuhan. Ning Sam berkata pada Hong Qianjiu. Permintaan Ning Sam membingungkan Hong Qianjiu. Dia tidak mengerti mengapa Ning Sam selalu meminta untuk membiarkan semua orang memasuki reruntuhan. Ini jelas bertentangan dengan akal sehat. Tapi saat ini, itu bukanlah sesuatu yang bisa dipertimbangkan secara detail oleh Hong Qianjiu. Oke, aku berjanji, aku tidak percaya kalian berlima bisa membawa begitu banyak dari kita untuk menyerang. Hong Qianjiu mengertakkan gigi dan pedang panjang di tangannya mulai berdengung. Ini bukan 5 orang, ini 4. Setelah mengatakan itu, Ning Sam mundur, dan 4 pria berjubah emas hitam berdiri di depan Hong Qianjiu. Hong Qianjiu memandang banyak keluarga yang bersekutu dengannya dengan wajah dingin dan berkata, apakah kita dapat menduduki reruntuhan ini tergantung pada serangan ini. Saya harap semua orang akan mencoba yang terbaik. Setelah mengatakan itu, Hong Qianjiu memimpin semua orang untuk menyerang langsung ke arah 4 jubah emas hitam. Lebih dari selusin senjata, dengan energi tak berujung, langsung menyelimuti ke-4 jubah emas hitam. Ketika energi ini digabungkan, mereka begitu kuat hingga menghantam 4 jubah emas hitam seperti meteorit dari luar langit. Wajah ke-4 jubah emas hitam penuh dengan penghinaan. Menghadapi serangan gabungan lebih dari selusin orang, ke-4 jubah emas hitam memiliki raut muka tenang di wajah mereka menyebar ke segala arah. Hong Qianjiu dan yang lainnya bahkan tidak punya waktu untuk mendekati 4 jubah emas hitam, dan auranya langsung hilang. Lebih dari selusin orang terlempar bahkan tanpa menyentuh sudut pakaian lawan. Anda harus tahu bahwa orang-orang ini semuanya kuat di tahap akhir Wuhou Agung, dan beberapa dari mereka masih memiliki senjata seni bela diri di tangan mereka. Namun meski begitu, mereka masih rentan. Tampaknya ke-4 jubah emas hitam memiliki kekuatan para santo bela diri, tidak ada keraguan tentang itu. Hong Qianjiu dan orang lain yang jatuh ke tanah memandangi 4 jubah emas hitam di depan mereka dengan ngeri. Kekuatan ke-4 Martial Saint bukan lagi sesuatu yang bisa mereka tangani. Ketika orang-orang dari keluarga lain melihat pemandangan ini, mereka semua berdiri di sisi Ning Sam dan tanpa sadar mulai bertarung. Tetapi mereka tidak tahu sama sekali bahwa Ning Sam mengambil tindakan bukan untuk melawan ketidakadilan atau membantu mereka, tetapi untuk mengambil nyawa mereka. Bisakah kita semua masuk sekarang? Ning Sam memandang Hong Qianjiu dan bertanya sambil mencibir. Hong Qianjiu tidak berbicara, hanya menundukkan kepalanya. Menghadapi kekuatan absolut, dia hanya bisa menundukkan kepalanya. Oke, semua orang bisa masuk dengan tertib. Ketika Ning Sam melihat ini, dia langsung meraung. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua menyerbu ke dalam reruntuhan. Mereka bertarung satu sama lain, dan bahkan terjadi penyerbuan. Melihat pemandangan di depannya, bibir Ning Sam membentuk senyuman. Orang-orang ini bukan dari keluarga seni bela diri biasa, mereka adalah pembudidaya iblis. Zhou Jie melihat ke-4 jubah emas hitam dan berkata dengan raut muka yang sangat jelek. Meskipun ke-4 jubah emas hitam semuanya berganti pakaian, Zhou Jie merasakannya ketika mereka mengambil tindakan sekarang. Bagaimanapun, klan roh iblis dan klan hati iblis berasal dari silsilah yang sama, dan Zhou Jie dapat merasakan nafas dari 4 jubah emas hitam. Melihat Zhou Jie mengatakan ini, Humazi dan Ge Fuhai semuanya terkejut. Sentian berkata dengan tenang, saya tahu bahwa itu adalah jubah emas hitam dari aliansi seni bela diri Kyoto, dan orang yang dilapisi emas hitam adalah Ning Sam. Orang-orang dari aliansi seni bela diri. Humazi dan Ge Fuhai semuanya kaget. Mereka tidak menyangka orang-orang dari aliansi seni bela diri akan datang, dan 4 orang suci bela diri juga akan datang. Mengapa orang-orang dari aliansi seni bela diri membantu orang-orang dari keluarga bangsawan ini? Bukankah mereka ingin memonopoli reruntuhan dan menduduki Pulau Penglai? Humazi tampak terkejut. Dia tidak mengerti mengapa Ning Sam melakukan ini. Sentian sedikit mengernyit, dia tidak tahu jenis obat apa yang dijual Ning Sam Labu. Kita semua harus berhati-hati. Tampaknya kemunculan reruntuhan yang tiba-tiba kali ini lebih seperti sebuah konspirasi. Sentian mengingatkan semuanya. Pada saat ini, raut muka Lu Chang sangat serius, dan penampilan dari pembudidaya iblis melebihi ekspektasinya. Tuan, apa yang harus kami lakukan? Apakah Anda masih masuk? Salah satu bawahannya bertanya pada Lu Chang. Masuklah,
Karena kamu di sini, masuklah dan lihatlah, tapi jangan mudah memperlihatkan kekuatanmu, lihat saja dari belakang. Setelah Lu Chang selesai berbicara, dia memimpin orang-orang menuju reruntuhan. Ketika Lu Chang melewati Sentian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Sentian, dan Sentian juga melihat ke arah Lu Chang. Keduanya saling memandang, tetapi mereka segera membuang muka. Setelah semua orang masuk, Sentian memimpin yang lain untuk mengikuti. Hampir 1000 orang memasuki reruntuhan. Namun, reruntuhan tersebut tidak terlihat ramai sama sekali. Ini menunjukkan betapa besarnya reruntuhan tersebut. Kecuali benda mirip kuil yang dibangun dari batu di tengahnya, tidak ada apapun di reruntuhan yang kosong. Menghadapi situasi ini, semua orang menjadi bingung. Bagaimana mungkin reruntuhan yang dilindungi oleh formasi sekuat itu sebenarnya kosong? Banyak orang yang tidak percaya dan menggedor-gedor dinding batu di mana-mana, namun tidak ada mekanisme sama sekali. Beberapa orang terus melihat sekeliling altar dan hanya menemukan beberapa batu. Saudara ke-9, apa yang terjadi? Zhu Hao bertanya pada Hong Qianjiu. Mereka telah menghabiskan begitu banyak usaha dan membunuh begitu banyak orang, tetapi ketika mereka memasuki reruntuhan itu sebenarnya kosong. Hong Qianjiu mengerutkan kening saat ini dan tidak dapat memahaminya sama sekali. Biarkan orang mencari dengan hati-hati. Saya tidak yakin tempat ini kosong. Pasti ada mekanismenya, kata Hong Qianjiu. Segera, Zhu Hao memimpin orang untuk mencari sedikit demi sedikit. Di sisi lain, Sentian melihat reruntuhan yang kosong dengan raut muka yang sangat serius. Dia selalu merasa ada yang tidak beres. Mengapa reruntuhan kosong seperti itu harus dilindungi dengan formasi sekuat itu? Dan Ning Sam, mengapa dia membiarkan semua orang memasuki reruntuhan ini? Tiba-tiba, mata Sentian tiba-tiba berbinar dan dia buru-buru berkata, "Mundur, cepat keluar, ayo cepat keluar dari sini." "Tuan Sen, ada apa?" Jiang Wei bertanya dengan bingung. Sentian tidak menjelaskan, tapi Humazi juga tampak terkejut saat ini. "Rusak, seseorang telah memasang formasi guntur di sini. Ini jebakan, cepatlah." Tetapi ketika Sentian dan yang lainnya hendak berbalik dan meninggalkan koridor, angin kencang yang mengerikan tiba-tiba menerpa mereka, menyebabkan Sentian dan yang lainnya segera mundur. "Hahaha, Sentian, jangan pernah berpikir untuk keluar." Ning Sam berdiri di koridor dan tertawa, lalu dia melihat koridor itu diblokir oleh batu besar. Gerakan tiba-tiba ini langsung menarik perhatian semua orang. Melihat koridor tersebut terhalang oleh batu besar, banyak orang mulai panik. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mengapa pintu masuknya diblokir? Siapa yang melakukannya? Bagaimana kita bisa keluar? Kita tidak akan dikuburkan di sini, kan? Banyak orang meraung panik. Pada saat ini, arus seperti kilat mulai muncul di langit di atas seluruh reruntuhan, dan cahaya biru terus muncul. Melihat fenomena aneh ini, banyak orang yang mendongak untuk melihatnya. Mungkinkah ini pertanda pemulihan energi spiritual? Seseorang tiba-tiba meraung, mengira bahwa penglihatan ini adalah tentang kebangkitan energi spiritual. Tapi Sentian tahu di dalam hatinya bahwa ini adalah susunan petir yang dibuat oleh Ning Sam dan yang lainnya, dan mereka mungkin ingin membunuh semua orang di sini. Ledukan. Tiba-tiba, sambaran petir menyambar dan langsung menghantam tanah, menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka semua terkejut. Melihat cahaya biru pekat di udara, mereka semua ketakutan. Jika semuanya ditebang, apakah mereka masih hidup? Gemuruh. Segera setelah itu, beberapa guntur lagi terjadi, dan beberapa orang tidak dapat mengelak dan dibunuh secara paksa. Semua orang ketakutan dan bergegas menuju pintu masuk, tetapi pintu masuk itu terhalang oleh batu besar dan mereka tidak bisa keluar sama sekali. Seseorang memukul batu itu dengan panik, berniat menghancurkan batu itu menjadi beberapa bagian dan kemudian kabur dari sini. Anda harus tahu bahwa sebagian besar dari ini adalah kekuatan Dao Hou. Seharusnya sangat mudah untuk menghancurkan batu besar. Namun di luar dugaan, saat pria tersebut menamparnya dengan telapak tangannya, batu tersebut tidak bergerak sama sekali. Pada saat ini, guntur di atas kepala jatuh lagi, menewaskan banyak orang dalam sekejap. Kali ini, semua orang menjadi lebih panik. Batu itu tidak bisa dibuka. Maka cepat atau lambat mereka akan mati di sini. Saudara ke-9, apa yang harus kita lakukan?
Zhu Hao bertanya dengan raut muka panik. Bagaimana aku tahu? Saat ini, Hong Qianjiu juga panik dan terjebak di sini. Jelas sekali ada yang melakukan ini dengan sengaja. Biarkan aku mencoba. Saya melihat Qiao Ziyong, yang belum pernah berbicara sebelumnya, berjalan menuju batu besar. Kemudian Qiao Ziyong memancarkan aura puncak Dao Hou, yang mengejutkan Hong Qianjiu dan Zhu Hao. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa Qiao Ziyong sebenarnya berada di puncak kekuatan Dao Hou. Sepertinya dia telah menyembunyikan kekuatannya selama ini. Aura Qiao Ziyong yang ganas dan mendominasi langsung menghantam batu itu dengan pukulan telapak tangan. Ledukan. Sebuah telapak tangan menghantam segel batu besar itu, dan seketika seluruh reruntuhan dipenuhi debu. Sayangnya, batu besar itu masih tidak bergerak sama sekali. Ini, Qiao Ziyong tertegun, melihat batu besar di depannya, penuh dengan wajah kaget. Namun di bawah telapak tangan Qiao Ziyong, sebuah cahaya tiba-tiba muncul di batu besar tersebut, dan kemudian pola unicorn dan binatang aneh muncul di batu tersebut, seolah-olah terukir di atasnya. Qiao Ziyong memandang binatang kilin itu, sedikit mengernyit, dan kemarahan di badannya meningkat. Sebagai puncak Dao Hou, dia bahkan tidak bisa memecahkan batu. Tiba-tiba, dia mengayunkan telapak tangannya beberapa kali lagi, dan terjadilah semburan pasir dan batu yang berterbangan, namun batu tersebut tetap tidak bergerak, bahkan tidak ada bekasnya. Qiao Ziyong terengah-engah, dengan keringat dingin menetes dari dahinya. Qiao Ziyong, ada apa denganmu? Apakah kamu menyembunyikan kekuatanmu? Apakah kamu ingin melakukan sesuatu di belakang kami? Zhu Hao meraung marah pada Qiao Ziyong, sepertinya ingin mengambil tindakan. Bagaimanapun, beberapa orang bersekutu. Qiao Ziyong menyembunyikan kekuatannya dan jelas memiliki rencana kecilnya sendiri. Hong Qianjiu menghentikan Zhu Hao dan memarahi, jam berapa sekarang? Masih ada perselisihan internal. Mari kita bekerja sama untuk memecahkan batu besar itu. Meskipun Hong Qianjiu juga sangat tidak puas dengan Qiao Ziyong saat ini, dia tidak dapat melindungi dirinya sendiri sekarang. Prioritas utamanya adalah menghancurkan batu itu menjadi beberapa bagian. Tepat ketika Hong Qianjiu menghubungi semua orang dan ingin bekerja sama untuk memecahkan batu itu, Sentian berbicara. Jangan sia-siakan usahamu. Bahkan jika kamu bekerja sama, kamu tidak dapat memecahkan batu besar ini. Sentian berkata perlahan. Hong Qianjiu dan yang lainnya memandang Sentian, lalu mengerutkan kening dan berkata, Sentian, apa maksudmu? Mungkinkah kamu bisa menembus batu besar ini? Batu besar ini terkurung oleh formasi. Jika formasi tidak dapat dipatahkan, batu tersebut tidak akan bergerak. Kata Sentian, omong kosongmu. Jika ada formasi di batu besar ini, bagaimana mungkin aku tidak merasakannya sekarang? Aku tidak merasakan adanya formasi di beberapa telapak tangan tadi. Balas Qiao Ziyong dengan keras. Dia baru saja memukul beberapa telapak tangan, tetapi dia tidak merasakan keberadaan formasi tersebut. Menurutku orang ini hanya berbicara omong kosong. Kita tidak perlu memperhatikannya. Jika kita bekerja sama, kita pasti bisa memecahkan batu ini. Zhu Hao memandang Sentian dengan jijai. Dia juga tidak percaya dengan apa yang dikatakan Sentian. Hong Qianjiu mengangguk dan tidak punya pilihan selain mencobanya, jadi mereka bertiga, ditambah orang-orang dari keluarga klan, menepuk batu besar di depan mereka. Aura Dao Hou saling bersilangan dan segera terjalin, menghantam batu dengan keras. Ada suara yang memekakkan telinga, dan seluruh bumi berguncang. Ditambah dengan pemboman guntur yang terus-menerus dari langit, seluruh reruntuhan menjadi api penyucian di bumi. Namun meski begitu, batu besar itu tetap tidak bergerak, yang mengejutkan semua orang. Meskipun begitu banyak orang yang bergabung, mereka tidak dapat mengguncang batu besar itu lagi. Kamu tidak perlu menyia-nyiakan usahamu, tunggu saja sampai kematian datang. Suara Ning Sam datang dari luar. Hong Qianjiu hampir kehilangan kesabaran ketika mendengar suara Ning Sam. Orang-orang dari keluarga bangsawan lain juga mengutuk Ning Sam. Sekarang orang-orang akhirnya tahu mengapa Ning Sam begitu baik dan ingin semua orang memasuki reruntuhan. Hong Qianjiu memandang Sentian dan bertanya dengan sungguh-sungguh, Sentian, kamu mengatakan bahwa batu itu dipenjara oleh formasi, bisakah kamu membukanya? Tentu saja bisa, kata Sentian sambil tersenyum tipis. Karena bisa, cepat buka. Hong Qianjiu berkata dengan cemas. Saat ini, semua orang memandang Sentian dengan penuh harap.
Selama mereka membuka batu itu, mereka bisa kabur dari sini. Perhatikan baik-baik. Saya melihat Sentian berjalan di depan batu besar, dengan cahaya keemasan menyinari telapak tangannya, seperti matahari di malam yang gelap. Semua orang melihatnya dengan kaget, ingin melihat bagaimana Sentian memecahkan formasi dan membuka batu itu. Saya melihat Sentian menamparkan kepala binatang kilin itu. Sentian tidak hanya bertepuk tangan dengan satu tangan, tetapi bertepuk tangan 3 kali berturut-turut. Namun setelah 3 telapak tangan, batu itu tetap tidak bergerak. Momen ini membuat banyak orang menyerah. Sudah berakhir, sepertinya kita benar-benar akan mati di sini. Kepura-puraan macam apa Sentian ini? Menurutku dia benar-benar bisa membuka batu itu. Semua orang sangat tidak puas dengan Sentian, tapi Sentian sendiri tidak terpengaruh sama sekali. Setelah bertepuk tangan 3 kali, Sentian menggigit jari tengahnya, lalu dengan lembut memoleskannya ke mata binatang kilin. Tepat setelah darah Sentian menetes ke mata binatang kilin itu, cahaya putih tiba-tiba menyala, dan binatang kilin di atas batu itu tampak hidup, matanya terus-menerus melihat sekeliling. Sambil meraung, binatang unicorn itu melompat langsung dari batu besar. Ketika semua orang melihat ini, mereka sangat ketakutan sehingga mereka mundur. Mereka belum pernah melihat binatang aneh seperti itu sebelumnya, dan dia masih hidup. Namun, binatang kilin tidak menyerang siapapun. Setelah berputar-putar, badannya bersinar dengan cahaya putih dan menghilang. Saat ini, binatang unicorn yang diukir di batu besar menghilang. Saat ini, semua orang memandang Sentian dengan kaget. Mereka belum pernah melihat situasi seperti ini sebelumnya. Anda pasti tahu bahwa kilin adalah binatang mitos, ia hidup sangat besar. Siapa yang pernah melihat binatang mitos sebelumnya? Namun makhluk mitos ini benar-benar telah tiba, apakah berarti energi spiritualnya akan segera bangkit kembali? Tuan Sen, kemana kilin itu? Kemana perginya kilin itu? Jiang Wei bertanya pada Sentian dengan kaget. Dia sangat ingin melihat unicorn. Akan lebih baik jika dia bisa duduk sebentar. Sentian tersenyum dan hendak menjelaskan, tapi Humazi berbicara. Itu bukan unicorn, itu hanya ilusi. Batu ini telah dilemparkan ke dalam formasi batu penekan unicorn, jadi tidak ada yang bisa menghancurkan batu besar ini sekarang. Belum lagi bongkahan batu, bahkan jarum, selama formasi ini digunakan tidak ada yang bisa mengambilnya. Ini hanya formasi yang sangat biasa untuk memenjarakan benda. Hanya saja sebagian orang memiliki penglihatan yang tinggi dan pengetahuan yang pendek. Hanya saja yang aku tidak tahu. Kata-kata Humazi jelas ditujukan untuk Hong Qianjiu dan yang lainnya. Meskipun Hong Qianjiu sangat marah, dia tidak bisa marah karena perkataan Humazi. Namun, saat ini, guntur yang menggelegar masih menggelegar, dan banyak orang telah meninggal, jadi tidak ada yang memikirkan hal ini. Melihat formasi telah rusak, Hong Qianjiu menghancurkan batu itu dengan satu telapak tangan. Pintu masuk terbuka, dan semua orang bergegas keluar. Semua orang berusaha sekuat tenaga untuk kabur, karena takut jika mereka lebih lambat, mereka akan tersambar petir hari itu. Namun saat Hong Qianjiu memimpin orang-orang untuk berlari keluar, saat dia sampai di pintu, tiba-tiba beberapa angin kencang menerpanya. Untungnya, Hong Qianjiu menghindar dengan cepat, namun orang-orang di belakangnya berada dalam kesengsaraan tidak ada suara untuk sesaat. Hong Qianjiu melihat keluar dengan ngeri dan menemukan bahwa Ning Sam memblokir pintu keluar dengan 4 pria berjubah emas hitam. Siapapun di antara mereka yang berani keluar akan dibantai. 4 orang suci bela diri menjaga pintu keluar, jadi seekor lalat pun tidak akan bisa terbang. Hong Qianjiu tidak berani keluar dan mendorong badannya kembali dengan putus asa. Tetapi orang-orang di belakang merasa cemas dan bergegas keluar sekuat tenaga. Untuk sesaat, orang-orang di depan terjepit satu demi satu. Begitu mereka keluar, mereka langsung dibunuh oleh beberapa jubah emas hitam. Pada akhirnya, tidak ada yang berani bergerak, dan mereka yang masih berada di aula reruntuhan harus menghindari pemboman guntur. Hahaha, menyerah saja. Karena kamu sudah masuk, tidak mungkin kamu bisa keluar hidup-hidup. Ning Sam tertawa terbahak-bahak di luar. Banyak orang meneriaki Ning Sam, tapi dia tidak peduli. Saudara Sentian, apa yang harus kita lakukan? Kita juga tidak bisa keluar, dan Ning Sam menjaga pintu masuk gua bersama 4 pria berjubah emas hitam. Long Xingsu bertanya pada Sentian. Sentian mengerutkan kening dan melihat kereruntuhan yang kosong.
Dia tidak bisa memikirkan cara untuk saat ini. Sekarang Ning Sam sedang menunggu di luar dengan 4 pria berjubah emas hitam, menunggu pekerjaan. Bahkan jika Sentian memaksakan serangan, dia tidak akan bisa keluar sama sekali. Anda harus tahu bahwa itu adalah kekuatan dari 4 orang suci bela diri. Hong Qianjiu dan yang lainnya juga mundur. Seluruh koridor dipenuhi dengan mayat. Mayat-mayat ini saja yang memblokir koridor. Orang-orang terus tersambar petir dan meraung. Sentian, apa kamu tidak tahu formasinya? Bisakah kamu menghancurkan formasi petir ini? Jika tidak, orang akan terus mati. Hong Qianjiu menemukan Sentian dan berkata, "Kamu pikir kamu ini siapa? Jika kamu ingin saudara Sentian menghancurkan formasi, aku akan memecahkannya untukmu. Bukankah kalian semua hebat? Pergilah sendiri." Long Xingsu dengan marah meraung pada Hong Qianjiu. Kedua belah pihak sama sekali tidak berada di kubu yang sama, jadi Hong Qianjiu masih berani datang dan meminta Sentian mengambil tindakan. Hong Qianjiu sangat marah sehingga dia hanya bisa menjadi pucat karena marah, tetapi dia tidak berani berbicara. Dia akhirnya mengetahui bahwa mereka terjebak di sini, dan sekarang diperkirakan satu-satunya yang bisa keluar adalah Sentian. Karena hanya Sentian yang mengetahui formasi tersebut, selama dia menemukan mata formasi tersebut, formasi petir tersebut akan hancur. "Tuan Sen, tolong selamatkan kami. Ya, selamatkan kami." Saat ini, seseorang berlari dan berlutut di depan Sentian. Tidak ada yang ingin mati, dan tidak ada yang mau mati, tetapi melihat cahaya biru yang terus berkedip dan guntur yang melanda kapan saja, bayangan kematian tetap ada di hati setiap orang. Segera, orang-orang terus berlutut di depan Sentian. Bahkan keluarga yang telah membentuk aliansi dengan Hong Qianjiu, tidak lagi peduli tentang aliansi atau tidak, berlutut satu demi satu. Ada 4 orang suci bela diri yang menjaga bagian luar, dan susunan petir di dalam terus-menerus membombardir mereka. Jika tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka, maka mereka semua akan mati di sini. Sentian memandang orang-orang yang berlutut, sedikit mengernyit, dan dengan cepat mengarahkan pandangannya ke Zhu Hao. Ketika Zhu Hao melihat Sentian menatapnya, dia sedikit gemetar dan buru-buru menundukkan kepalanya, bahkan tidak berani menatap Sentian. "Biarkan dia berlutut dan memohon padaku, dan aku akan menemukan cara untuk membantumu memecahkan susunan petir." Sentian menunjuk ke arah Zhu Hao dan berkata. Semua orang memandang Zhu Hao. Sekarang Zhu Hao menjadi fokus semua orang. "Sentian, kamu ingin aku berlutut untukmu. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan berlutut." Zhu Hao mengertakkan gigi dan meraung. Sebagai putra tertua dari keluarga Zhu, bagaimana dia bisa berlutut di hadapan orang lain? Terlebih lagi, dia memiliki dendam terhadap Sentian, jadi semakin mustahil baginya untuk berlutut di hadapan Sentian. "Zhu Hao, berlutut saja. Apakah kamu ingin melihat kami mati? Itu saja, berlutut saja. Kamu tidak terlalu mampu, tetapi kamu memiliki temperamen yang buruk. Jika kamu tidak memprovokasi Tuan Sen berulang kali, mungkin dia akan menyelamatkan kita. Berlutut, cepat berlutut." Semua orang membicarakan Zhu Hao dan meminta Zhu Hao untuk berlutut. Belum lagi betapa jeleknya wajah Zhu Hao saat ini, seluruh badannya gemetar. "Diam, aku tidak akan berlutut sampai aku mati." Zhu Hao bertekad untuk tidak menjadi mahal lagi, bahkan jika dia mengikuti semua orang sebagai musuhnya. "Berlututlah untuknya." Saat ini, Hong Qianjiu di samping perlahan berkata. Zhu Hao tertegun dan berkata dengan wajah yang sangat jelek, "Saudara ke-9, kamu. Aku memintamu berlutut untuknya, tidak bisakah kamu mendengarku?" Wajah Hong Qianjiu menjadi dingin, dan niat membunuh muncul di badannya. Seperti kata pepatah, satu hal akan menjatuhkan hal lain. Zhu Hao, yang awalnya bertekad untuk tidak berlutut sampai mati, melihat Hong Qianjiu menjadi marah, dan akhirnya perlahan menekuk kakinya dan berlutut di depan Sentian. "Sentian, sekarang Zhu Hao berlutut untukmu, bisakah kamu menghancurkan susunan petir ini?" Hong Qianjiu bertanya pada Sentian. "Tidak masalah, kalian semua menjauhlah dari altar itu." Sentian berkata dengan tenang. Ketika Sentian mengatakan ini, semua orang bergegas ke tepi untuk melihat bagaimana Sentian menerobos formasi guntur. "Tuan Hu, tolong bantu saya." Sentian berkata pada Hu Mazi. "Sentian, bagaimana kamu ingin menghancurkan formasi ini? Formasi petir ini bukanlah formasi biasa.
Lingkaran sihir tidak mudah dipatahkan. Humazi mengingatkan Sentian. Aku tahu, aku sama sekali tidak berniat menghancurkan formasi petir. Sentian tersenyum ringan. Kamu tidak berencana untuk menghancurkan formasi. Humazi terkejut, kamu tidak berencana untuk menghancurkan formasi, dan kamu masih berjanji pada orang-orang itu apa yang harus dilakukan. Jika orang-orang ini bersatu untuk menghadapi Sentian sendiri, saya khawatir Sentian juga akan kesulitan menghadapinya. Saya tidak berencana untuk menghancurkan formasi, tapi kita bisa menemukan cara untuk mengarahkan Guntur ke suatu tempat. Dengan cara ini, selama kita tidak pergi ke tempat itu, tidak ada yang akan terkena Guntur lagi. Sentian menjelaskan. Mendengar ini, Humazi langsung mengerti, mengangguk dan berkata, ini ide yang bagus, tapi kemana Anda berencana untuk memimpin Guntur hari itu? Pernahkah kamu melihat altarnya? Ayo kita pimpin Guntur ke sana. Bagaimanapun, itu adalah tempat tertinggi di seluruh reruntuhan. Sentian menunjuk ke altar dan berkata, baiklah, lalu bagaimana rencanamu untuk merayunya? Humazi bertanya, ikuti saja aku. Sentian membawa Humazi ke altar. Saya melihat Sentian berdiri di tengah altar, lalu berkata kepada Humazi, Tuan Hu, dengan saya sebagai Mo Jie, Anda dapat menggunakan mantra untuk menarik Guntur. Sentian, apakah kamu geblek? Apakah kamu berencana membombardir dirimu dengan Guntur? Kata Humazi dengan raut muka terkejut. Tanpa perantara, tidak ada cara untuk mengarahkan Guntur ke satu tempat. Saat Guntur berkumpul di sini dan membombardir saya akan mencari kesempatan untuk pergi, dan Guntur akan terus membombardir saya di satu tempat hari itu. Saya sudah melihatnya. Meskipun Guntur dari formasi Guntur ini sangat kuat, itu masih jauh dari kesengsaraan Guntur ketika saya menerobos. Itu tidak akan menyakiti saya sama sekali. Sentian berkata dengan percaya diri. Sentian, tolong pikirkanlah, ini bukan lelucon. Humazi mengingatkan lagi. Jangan khawatir, mulailah mengambil tindakan. Setelah Sentian selesai berbicara, dia mengeluarkan pedang pembunuh naga dan mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya, untuk menarik Guntur dari langit. Melihat ini, Humazi hanya bisa mengeluarkan beberapa jimat, menggumamkan sesuatu di mulutnya, dan tiba-tiba melemparkan jimat itu ke udara. Beberapa jimat mulai berputar di udara, dan kilatan petir biru di sekitar mereka mulai menyatu menuju kepala Sentian seolah-olah mereka tertarik oleh sesuatu. Semua orang melihat pemandangan di depan mereka dengan heran, dan mulut mereka terbuka lebar. Lalu apa yang akan dilakukan Sentian? Apakah dia harus menahan serangan petir hari itu? Apakah Sentian geblek? Itu luar biasa, kami sebenarnya memiliki master jimat di sini. Semua orang membicarakannya, tapi Hong Qianjiu memandang Sentian dengan serius. Tuan, orang ini ingin membuat Guntur menyambar. Apakah dia geblek? Seorang pengikut di samping Lucang bertanya dengan suara rendah. Lucang menyipitkan matanya sedikit dan berkata perlahan, menurutku dia tidak geblek. Badan orang ini sangat kuat. Menurutku dia percaya diri untuk menahan serangan petir hari itu. Lucang telah menyembunyikan kekuatannya dan berdiri di tengah kerumunan. Dia tidak ingin memperlihatkan dirinya sampai saat-saat terakhir. Ayah, Sentian geblek. Apa yang akan dia lakukan? Bukankah dia sedang mencari kematian? Ketika Gejiai melihat bahwa Sentian sebenarnya mencoba memicu Guntur untuk membombardirnya, dia langsung tidak setuju dan ingin bergegas dan menarik Sentian ke bawah. Dia tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada Sentian. Jika Sentian mengalami kecelakaan, dia tidak akan tahu bagaimana cara bertahan hidup. Jangan bergerak. Tuan Sen pasti punya rencananya sendiri, dan tidak akan terjadi apa-apa. Ge Fuhai melangkah maju dan meraih Ge Jiai dan berkata, Jiai, jangan khawatir, Tuan Sen akan baik-baik saja. Jiang Wei juga sangat percaya pada Sentian saat ini. Gemuruh. Pada saat ini, Tianlei telah dibawa ke atas kepala Sentian, dan kilatan cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya terlihat terus-menerus melintas. Klik, tiba-tiba, hanya Guntur yang turun dari langit. Melihat badan Sentian mulai memancarkan cahaya biru, seluruh badannya langsung terkena. Sentian mengertakkan gigi dan menahan kekuatan Guntur hari itu. Setelah sambaran petir, Sentian tidak bergerak sama sekali, masih memegang pedang pembunuh naga di tangannya. Melihat pemandangan ini, banyak orang yang terkejut. Anda pasti tahu bahwa kekuatan Guntur ini sangat menakutkan.
Banyak orang yang terkena, meskipun mereka tidak mati, mereka terluka parah. Tapi Sentian tiba-tiba dipukul dan tidak terjadi apa-apa. Gemuruh. Hanya dalam beberapa detik, guntur lain terjadi. Kali ini, kekuatan guntur semakin besar dan kuat. Sentian merasa organ dalamnya berjatuhan. Sentian, sudah hampir waktunya, minggir. Humazi meraung pada Sentian. Sentian telah menahan guntur 2 kali. Jika dia tinggal di sini lebih lama lagi, dia akan benar-benar terluka. Anda harus tahu bahwa kekuatan guntur semakin kuat setiap saat. Namun, Sentian tidak bergerak, dia berencana mencari kesempatan untuk pergi setelah menahan kekuatan guntur. Ledukan. Guntur ketiga terjadi. Kali ini kekuatan guntur lebih kuat dari gabungan 2 kekuatan sebelumnya. Sentian merasakan kakinya tertekuk dan dia hampir tidak bisa berdiri. Tapi ketika Sentian merasa sedikit tak tertahankan, dia tiba-tiba merasakan aura aneh memancar dari altar di kakinya. Nafas seperti ini sangat aneh, mengikuti kaki Sentian dan perlahan memasuki badan Sentian, membuat Sentian langsung merasa rileks. Sentian terkejut dan melihat ke arah altar di kakinya. Itu hanya tumpukan batu pecah, dan tidak ada lingkaran sihir di batu itu. Tapi dari mana datangnya nafas itu? Tepat ketika Sentian tampak bingung dan tidak dapat memahaminya, Humazi tiba-tiba melompat dan mendorong Sentian dari altar. Saat Humazi mendorong Sentian dari altar, sambaran petir kembali menyambar, tapi kali ini menghantam langsung ke altar, membuat batu beterbangan kemana-mana. Sentian, kamu geblek, kenapa kamu tidak bisa bergerak? Jika kamu dipukul lagi kali ini, kamu pasti akan terluka. Humazi memarahi Sentian. Setelah melihat ini, Ge Jiai bergegas mendekat, memeluk Sentian erat-erat, dan berkata dengan wajah cemas, "Sentian, kamu baik-baik saja. Kamu baik-baik saja." Saat ini, Sentian masih memikirkan asal mula nafas itu. Dia tetap tidak bergerak, bahkan tidak berkedip. Melihat ini, Ge Jiai segera bertanya kepada Humazi, "Tuan Hu, apa yang terjadi dengan Sentian? Mungkinkah dia terpana oleh guntur itu?" Humazi melambaikan tangannya di depan Sentian, tapi Sentian masih tertegun. Aku tidak tahu apakah aku benar-benar tertipu." Melihat Sentian seperti ini, Humazi kehilangan akal sejenak. Ge Jiai memeluk Sentian dan menangis. Pada saat ini, Hong Qianjiu dan yang lainnya juga berkumpul. Zhu Hao membuka kepalanya dan masih ada guntur biru dan kilat yang menyambar. Dia meraung dengan marah, "Sentian, kamu pembohong, kamu masih membuatku berlutut, formasi guntur ini kamu belum memecahkannya." Sentian sepertinya tidak mendengar raungan Zhu Hao, sementara Humazi memelototi Zhu Hao dan berkata, "Tutup mulutmu, sekarang Lei dibawa ke suatu tempat oleh Sentian hari itu, tidak akan ada pemboman guntur di tempat lain." Dia mempertaruhkan nyawanya untuk mengalihkan perhatian guntur, "Kenapa kamu meraung?" Omelan Humazi membuat Zhu Hao terdiam. Semua orang memang melihat bahwa guntur terus membombardir altar hari itu, sementara tempat lain menjadi aman. Tidak ada ancaman dari formasi petir, tapi bagaimana kita keluar dari sini? Melihat bahwa tidak ada ancaman dari barisan petir, Hong Qianjiu mulai berpikir tentang bagaimana cara pergi lagi. Ning Sam dan 4 orang suci bela diri sedang berjaga di luar. Aku tahu. Tiba-tiba, Sentian bergumam pada dirinya sendiri, "Dewa itu. Pasti ada rahasia di bawah altar, pasti ada." Dengan mengatakan itu, Sentian bergegas menuju altar. Tetapi ketika Sentian bergegas ke altar, tiba-tiba terdengar suara keras dan guntur melanda. Sebuah kekuatan besar langsung mengangkat Sentian menjauh. Guntur ini tampaknya lebih kuat dari sebelumnya, dan banyak orang di sekitarnya tidak dapat menahan kekuatan yang tersebar dan mundur satu demi satu. Ketika Sentian berhenti, dia terkejut saat mengetahui bahwa altar di depannya mulai runtuh sedikit demi sedikit. Batu itu retak, memperlihatkan versi miniatur altar yang benar-benar hitam. Semua orang melihatnya dengan heran, tidak ada yang tahu dari bahan apa altar ini dibuat. Berdengung. Tiba-tiba, altar mulai mengeluarkan suara mendengung. Semua orang merasa pusing dan segera menutup telinga mereka. Dan di tengah suara ini, susunan petir runtuh dan menghilang dalam sekejap. Setelah bunyi tersebut, seberkas cahaya keluar dari altar, dan cahaya tersebut menembus seluruh bukit dalam sekejap. Ning Sam dan orang lain yang berjaga di luar tiba-tiba melihat seberkas cahaya melesat ke langit dari reruntuhan. Di udara,
Cahaya tiba-tiba menyebar, dan seluruh Pulau Penglai diselimuti cahaya. Apa yang terjadi? Ning Sam tampak terkejut. Apakah memang ada harta karun di reruntuhan ini? Kata seorang pria berjubah emas hitam. Saat dia berbicara, cahaya menyelimuti seluruh Pulau Penglai, seperti kabut di langit, dan kabut besar juga mulai menyelimuti Pulau Penglai. Kebangkitan energi spiritual, ini adalah energi spiritual. Iblis di badan Ning Sam langsung merasakan sejumlah besar energi spiritual menyebar ke sekelilingnya. Ini adalah pemulihan energi spiritual. Pasti ada harta karun yang tidak kita ketahui di reruntuhan. Buru-buru masuk. Iblis meraung. Ning Sam juga merasakan perubahan di sekelilingnya, membawa 4 jubah emas hitam bersamanya, dan langsung menuju ke reruntuhan. Di saat yang sama, Sentian dan yang lainnya di reruntuhan juga merasakan perubahan mendadak di sekitar mereka. Tuan, energi spiritual telah bangkit kembali. Energi spiritual telah bangkit kembali. Tampaknya altar adalah kunci untuk mengaktifkan pemulihan energi spiritual. Seorang pelayan di sebelah Lucang berkata dengan semangat di wajahnya. Jika benda ini diperoleh oleh keluarga Lu kita, bukankah kita dapat menciptakan tempat untuk pemulihan energi spiritual? Pelayan lain juga berkata dengan semangat. Saat ini, Lucang juga sedikit gemetar karena kegembiraan. Kebangkitan energi spiritual berarti mereka dapat melepaskan diri dari belenggu alam rahasia, lepas dari penindasan hukum langit dan bumi, dan berjalan bebas di alam rahasia dan dunia sekuler. Bersiaplah untuk mengambil tindakan, Lucang berkata dengan lembut. Beberapa anak buahnya mengangguk dan segera bersiap untuk bertempur. Setelah Sentian melihat ke altar, dia memahami bahwa energi spiritual Pulau Penglai dihidupkan kembali karena altar di depannya. Selama altar tersebut rusak, dia dapat mengontrol pemulihan energi spiritual. Tuan Hu, Saudara Jiang, siap mengambil tindakan. Sentian juga berbisik mengikuti Humazi dan yang lainnya. Pada saat yang sama, Hong Qianjiu melihat ke altar yang gelap tapi kecil di depannya, dengan cahaya bersinar di matanya. Saudara ke-9. Zhu Hao meraung kepada Hong Qianjiu dengan penuh semangat. Beritahu semua orang untuk bersiap mengambil tindakan. Hong Qianjiu juga memberi perintah dengan penuh semangat. Melihat bahwa semua kekuatan di dunia rahasia akan segera pecah. Tetapi saat ini, Ning Sam masuk bersama 4 pria berjubah emas hitam. Orang-orang ini seperti serigala yang memasuki kawanan domba, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Mereka membuka jalan berdare untuk menjangkau mereka dalam sekejap. Ning Sam melihat ke altar yang gelap dan bersinar, matanya dipenuhi kegembiraan. Ketika Hong Qianjiu melihat Ning Sam masuk bersama 4 pria berjubah emas hitam, wajahnya berubah. Warnanya menjadi sangat sulit untuk dilihat. Sentian juga mengerutkan kening. Jika dia hanya berurusan dengan Hong Qianjiu dan yang lainnya, Sentian akan tetap percaya diri. Tetapi sekarang Ning Sam telah menyerbu masuk dengan 4 pria berjubah emas hitam, dia berpikir untuk menghancurkan altar, yang hampir mustahil. Ning Sam berjalan perlahan menuju altar, mengabaikan semua orang. 4 orang berjubah emas hitam berdiri di sekitar Ning Sam. Bahkan Na Lucang mengerutkan kening. Jika dia mengetahui hal ini, dia akan membawa lebih banyak ahli. Sekarang energi spiritual telah bangkit kembali. Mereka tidak lagi ditekan oleh hukum langit dan bumi di Pulau Penglai, dan kekuatan mereka telah pulih. Sentian memandang Ning Sam yang semakin dekat ke altar. Dia mengepalkan tangannya sedikit dan ingin mengambil tindakan, tapi dia dengan lembut ditarik oleh Humazi dan menggelengkan kepalanya ke arah Sentian. Keempat jubah emas hitam semuanya adalah prajurit suci. Sentian tidak memiliki peluang untuk menang jika dia menyerang saat ini. Selain itu, semua orang di sekitar mereka memiliki pemikirannya sendiri, dan tidak ada yang akan membantu Sentian dan yang lainnya. Dengan cara ini, di bawah pandangan semua orang, Ning Sam perlahan berjalan ke altar dan merasakan nafas yang keluar dari badannya. Segera, badan Ning Sam mulai bergetar hebat, dan kemudian bayangan hitam perlahan terpisah dari badan Ning Sam. Aura yang awalnya mendominasi badan Ning Sam menjadi jauh lebih lemah setelah bayangan hitam terpisah dan muncul. Saya melihat bayangan gelap berdiri di depan altar, menyentuhnya dengan lembut dengan satu tangan. Kemudian seberkas cahaya memasuki badan bayangan hitam tersebut, dan perlahan bayangan hitam tersebut mulai menjadi besar, dan akhirnya berubah menjadi manusia yang hidup. Dan orang ini adalah iblis di Ning Sam. Melihat badannya, iblis itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hahaha, hahaha, energi spiritual telah dihidupkan kembali.
dan saya tidak lagi harus hidup dalam kegelapan. Iblis itu menoleh ke belakang dan tertawa. Meskipun kekuatan Ning Sam telah turun drastis karena utusan iblis itu meninggalkan badannya, dia tidak berani mengeluh dan buru-buru berlutut di tanah. Selamat datang di kelahiran kembali utusan iblis. Ning Sam meraung keras. Keempat jubah emas hitam itu juga buru-buru berlutut dan meraung serempak. Banyak orang dari keluarga klan tidak bisa menahan nafas ketika mereka melihat apa yang terjadi di depan mereka. Ternyata orang-orang di depan saya ini semuanya adalah pembudidaya iblis. Ning Sam, biarkan orang-orang ini pergi atau mati. Tempat ini telah ditempati oleh aliansi seni bela diri kita. Utusan iblis itu berkata kepada Ning Sam. Ning Sam mengangguk, lalu menatap semua orang. Iblis mendapat perintah, menyuruhmu segera keluar dari sini, atau kalian semua akan mati. Ning Sam meraung seperti guguik yang melawan kekuatan orang lain. Tapi orang-orang ini semua datang ke Pulau Penglai, bagaimana mereka bisa pergi begitu saja? Melihat semua orang terdiam, Ning Sam berkata dengan wajah dingin, saya hanya memberi Anda 1 menit, siapapun yang tidak pergi akan mati di sini. Hong Qianjiu dan yang lainnya saling memandang dengan bingung, menghadapi 4 jubah emas hitam, dan sekarang ada utusan iblis tambahan. Jelas sekali bahwa utusan iblis ini lebih kuat. Mereka tidak bisa mengalahkan satu sama lain apapun yang terjadi, apalagi mereka bertarung sendirian dan hati mereka tidak selaras. Apa yang kamu katakan terlalu besar. Setelah mengatakan itu, Lu Chang memimpin orang-orang dan berjalan maju perlahan. Aura santo bela diri terpancar dari badannya tanpa malu-malu. Bahkan beberapa pengikutnya berada di puncak Wuhou Agung. Begitu kekuatan seperti itu keluar, semua orang terkejut. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa di antara kelompok orang-orang mereka, sebenarnya ada master tingkat suci bela diri yang tersembunyi. Ning Sam mengerutkan kening ketika dia melihat Lu Chang keluar. Dia tidak pernah berpikir bahwa Martial Saint akan muncul di kerumunan ini. Namun, hanya Lu Chang yang memiliki kekuatan seorang suci bela diri, jadi Ning Sam tidak takut. Tapi yang membuat Ning Sam aneh adalah hanya ada sedikit orang suci bela diri di seluruh dunia seni bela diri, dan jubah emas hitam ini tidak akan pernah mampu mengembangkan kekuatan orang suci bela diri jika bukan karena klan hati iblis di belakangnya. Mereka, tapi Lu Chang di depannya berasal dari keluarga manakah? Dia sebenarnya adalah seorang Martial Saint di usia yang begitu muda. Sekaligus, ketika Ning Sam bingung, utusan iblis itu tersenyum dingin dan berkata, seorang tuan muda dari kastil Changyue berani berdiri dan mengucapkan kata-kata kasar. Bahkan jika ayahmu Lu Buwei datang, dia tetap tidak berani kentut. Lu Chang memandang utusan iblis itu dengan heran. Dia tidak mengerti bagaimana pria di depannya tahu bahwa dia adalah tuan muda tertua kastil Changyue, dan dia juga mengenal ayahnya. Ketika mendengar kata kastil Changyue, Hong Qianjiu terkejut. Dia buru-buru melangkah maju dan memberi hormat pada Lu Chang. Hong Qianjiu dari keluarga Hong telah bertemu Tuan Lu. Lu Chang tertegun sejenak, memandang Hong Qianjiu, sedikit mengernyit dan berkata, siapa kamu? Kembali ke Tuan Lu, keluarga Hong kami adalah juru bicara keluarga Zixiao Mansion. Saya mendengar pemilik rumah mengatakan bahwa Zixiao Mansion dan Kastil Chanyu adalah teman keluarga, dan dia memberitahu kami bahwa ketika kami bertemu orang-orang dari Kastil Chanyu, kami harus perlakukan satu sama lain dengan sopan. Hong Qianjiu menjelaskan. Ketika Lu Chang mendengar ini, dia menyadari bahwa Hong Qianjiu adalah juru bicara keluarga Zixiao Mansion. Kalau begitu, itu bagus. Jika kamu dan aku bergabung, bukan berarti kita tidak bisa bertarung. Lu Chang berkata dengan gembira. Jika demikian, jika mereka menambahkan orang-orang seperti Hong Qianjiu dan Ning Sam, mereka belum tentu kalah. Saat ini, ketika Sentian di samping mendengar kata Zixiao Mansion, wajahnya langsung berubah jelek. Karena dia tahu bahwa ibunya dipenjara di rumah Zixiao, tetapi yang tidak diketahui Sentian adalah bahwa setelah Long Ruotong memasuki rumah Zixiao, dia diperlakukan dengan sangat baik setiap hari. Dibandingkan dengan ketika dia berada di keluarga Panjang, dia tidak melakukannya. Aku tidak tahu seberapa jauh lebih baik. Melihat raut muka Sentian, Long Xingsu mengetahui alasannya dan dengan lembut menarik lengan baju Sentian. Dia takut Sentian akan menjadi impulsif. Dalam situasi ini, tidak peduli pihak mana yang diserang Sentian, itu akan menjadi yang paling tidak menguntungkan. Hong Qianjiu sama sekali tidak mengetahui dendam Sentian terhadap Zixiao Mansion,
jadi dia menoleh ke arah Sentian dan berkata, "Sentian, sekarang semuanya telah berakhir, mengapa kita tidak bergabung untuk menangani ini orang-orang dari aliansi seni bela diri? Saya tahu Anda juga memiliki perbedaan dengan mereka. Mari berbagi kebencian kita. Sepertinya pacarmu masih di tangan mereka kan? Apa kamu tidak ingin membalaskan dendam pacarmu? Jika Hong Qianjiu ingin menang atas Sentian, dia hanya perlu bergabung dengan Sentian. Jumlah mereka sangat banyak, dan Lu Chang juga seorang suci bela diri, orang lain tidak akan mengambil banyak keuntungan. Oke, aku berjanji, kita akan bergandengan tangan." Meskipun Sentian memusuhi Zixiao Mansion, dia masih rasional sekarang. Hanya dengan bekerja sama dengan Hong Qianjiu dia dapat memiliki kesempatan untuk menghancurkan altar. Sentian, jangan berpikir jika kamu bergabung, kamu memiliki kekuatan untuk melawanku." Ning Sam mendengus dingin. "Berhenti bicara omong kosong dan ambil tindakan." Lu Chang tahu bahwa dia tidak bisa menunda terlalu lama, mereka semua bersatu demi kepentingan mereka sendiri. Kalau lama-lama kemungkinan besar akan berantakan. Sekarang mereka hanya bisa bertarung bersama, dan orang-orang ini tidak punya pilihan selain bertarung mati-matian. Setelah mengatakan itu, Lu Chang langsung menuju ke arah seorang pria berjubah emas hitam. Mereka berdua adalah orang suci bela diri, dan Lu Chang sama sekali tidak takut padanya. Saat Lu Chang mengambil tindakan, para pengikutnya yang tergesa-gesa juga mengambil tindakan, dan Hong Qianjiu serta orang-orangnya juga menyerbu ke depan. "Tuan Hu, Saudara Jiang, Anda juga harus mengambil tindakan." Sentian mengangguk ke arah mereka berdua, lalu mereka berdua bergabung dengan kelompok pertempuran. Sentian, sebaliknya, sedang menatap altar dan mencari kesempatan untuk menghancurkannya. Hanya saja utusan iblis itu berdiri di depan altar, tidak bergerak, dan cuek ketika Ning Sam dan 4 pria berjubah emas hitam dikepung. Dia hanya menjaga altar untuk mencegah siapapun mendekat. Untuk sesaat, seluruh reruntuhan terguncang, dan bebatuan beterbangan. Namun, tidak ada yang berani menggunakan seluruh kekuatan mereka saat ini. Jika pertempuran keras seperti itu menyebabkan seluruh reruntuhan runtuh, maka tidak ada satupun dari mereka yang bisa kabur. Namun meski semuanya tertahan, retakan mulai muncul di seluruh reruntuhan, dan bebatuan terus berjatuhan. "Tuan Ge, Long Xingsu, bawa orang-orangmu dan segera pergi, tempat ini akan runtuh." Setelah melihat ini, Sentian buru-buru menyuruh mereka membawa orang keluar dari sini. "Sentian, apa yang harus kamu lakukan?" Ge Jiai bertanya pada Sentian. "Aku baik-baik saja. Batu kecil ini tidak bisa menyakitiku. Kalian harus segera pergi," desak Sentian. "Tuan Sen, hati-hati." Setelah mengatakan itu, Ge Fuhai menarik Ge Jiai dan berlari keluar. Saat ini, banyak orang juga bereaksi, melihat reruntuhan yang akan runtuh, dan mulai berlari keluar. Tapi koridornya sempit dan tidak banyak orang yang bisa kabur. Untungnya, Sentian memperingatkannya sebelumnya, dan Ge Fuhai serta Long Xingsu kehabisan. Gemuruh. Tanah berguncang dan gunung-gunung berguncang beberapa saat, lalu bebatuan mulai berjatuhan di area yang luas. Pada saat ini, semua orang berhenti dan berlari keluar satu demi satu, dan Hu Mazi serta Jiang Wei juga mendatangi Sentian. "Tuan Sen." Jiang Wei sangat bingung saat melihat Sentian tidak kehabisan. "Tuan Hu, terserah Anda apakah kami akan dihancurkan sampai mati." Sentian tersenyum pada Hu Mazi dan berkata, "Ini hal yang sangat kecil, sangat sederhana." Saya melihat Hu Mazi mengeluarkan beberapa jimat dan secara acak menggambar beberapa goresan pada jimat tersebut. Kemudian dia melemparkannya dengan keras, dan beberapa jimat mulai berputar di atas Sentian dan yang lainnya. Batu-batu besar yang terus berjatuhan di atas langsung diblokir. Ketika Jiang Wei melihat ini, dia menatap Hu Mazi dengan kaget dan iri di matanya. Dan Ning Sam memimpin 4 pria berjubah emas hitam mengelilingi utusan iblis. Utusan iblis itu memancarkan aura satu demi satu, menutupi seluruh orang. Biarpun gunungnya runtuh, termasuk altarnya, akan baik-baik saja. Gemuruh. Gunung benar-benar mulai runtuh, debu beterbangan, dan batu-batu besar terus berjatuhan. Banyak orang tidak kabur dan mulai dilempari batu sampai mati. Tapi saat ini, tidak ada yang bisa membantu siapapun. Keruntuhan berlangsung lebih dari 10 menit. Pada akhirnya, seluruh bukit runtuh,
dan orang-orang yang berlari keluar memandangi bukit yang runtuh di depan mereka, dengan raut muka kebingungan dan kebingungan di wajah mereka. Meskipun Hong Qianjiu dan yang lainnya kehabisan kali ini, banyak orang masih terjebak di dalam, dan setengah dari mereka hilang. Sentian, Sentian. Ge Jiayi menghadapi bukit yang runtuh dan meraung putus asa. Jangan khawatir, Sentian akan baik-baik saja. Ge Yuhan menarik Ge Jiayi dan berkata, "Kakak Yuhan, bagaimana kamu tahu?" Ge Jiayi bertanya. "Jika dia diremukkan sampai mati dengan mudah, maka dia bukan lagi Sentian, dan aku bisa merasakan nafas Sentian. Jika dia diremukkan sampai mati, dia mungkin masih bernafas." Ge Yuhan menjelaskan. Mendengar perkataan Ge Yuhan, suasana hati Ge Jiayi sedikit tenang. Gemuruh. Tiba-tiba, bukit yang sunyi itu mulai berguncang lagi. Segera setelah itu, bebatuan berhamburan ke segala arah. Segera, Sentian dan yang lainnya terungkap, serta Ning Sam dan yang lainnya. Mereka juga merobohkan bebatuan di sekitarnya, memperlihatkan altar. Melihat Sentian dan yang lainnya tidak terluka, banyak orang yang sangat terkejut. Namun, Sentian sendiri mengetahui bahwa meskipun mereka bertahan dari kerusakan yang disebabkan oleh runtuhnya gunung, mereka juga menghabiskan banyak energi spiritual. Hal yang sama berlaku untuk lawannya, apakah itu utusan iblis atau 4 jubah emas hitam, mereka tidak akan lebih mudah saat menahan runtuhnya gunung. Hong Qianjiu, jika kamu tidak mengambil tindakan sekarang pada kesempatan seperti ini, tunggu apa lagi? Apakah kamu ingin menunggu mereka mendapatkan kembali kekuatannya? Sentian meraung pada Hong Qianjiu, yang terlihat bingung. Saat itulah Hong Qianjiu bereaksi dan menatap Lucang. Pabrik juga memahami maksud Sentian, lalu mengangguk, dan semua orang menyerang Ning Sam dan yang lainnya lagi. Ning Sam membawa 4 pria berjubah emas hitam dan segera menanggapi tantangan tersebut. Terlihat jelas bahwa aura keempat pria berjubah emas hitam kali ini jauh lebih lemah. Tampaknya menahan keruntuhan gunung barusan juga menghabiskan banyak kekuatan. Namun meski begitu, utusan iblis itu masih tetap berada di dekatnya, masih berjaga di depan altar, sehingga Sentian tidak punya kesempatan untuk mengambil tindakan. Humazi melihat pikiran Sentian, jadi dia berkata, "Sentian, aku akan memancing iblis tua itu pergi, dan kamu serang altar." Setelah mengatakan itu, sebelum Sentian dapat berbicara, Humazi melompat dan menuju ke arah utusan iblis itu. Menghadapi utusan iblis itu, Humazi tidak berani gegabah sama sekali. Dia menghembuskan seluruh nafasnya, dan lusinan jimat yang padat di badannya tiba-tiba menyebar iblis. Iblis itu sudah pergi. Wan Fu kembali ke klannya. Humazi meraung keras dan menggunakan keahlian seumur hidupnya. Dia harus menahan utusan iblis dan menyediakan waktu untuk Sentian. Semua orang melihat keterampilan unik Humazi dan tidak bisa tidak kagum. Bahkan Sentian pun terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Humazi, yang begitu riang sepanjang hari, sebenarnya bisa memiliki keterampilan yang luar biasa. Namun terlihat bahwa ini adalah jurus nekat yang dilakukan Humazi, karena setelah jurus tersebut tidak akan ada lagi jimat yang ada di badan Humazi, dan bagi seorang ahli jimat, tanpa jimat yang ada di badannya berarti harimau tersebut hilang. Gigi. Mantra yang padat, dengan aura menakutkan yang tak ada habisnya, bergerak menuju utusan iblis, dan langsung mengepung utusan iblis itu. Ketika Ning Sam melihat pemandangan ini, wajahnya menjadi sedikit jelek, karena dia juga dapat melihat bahwa gerakan ini sangat kuat. Jika utusan sihir tidak dapat melawan, maka mereka akan ada di sini. Tapi utusan iblis itu tersenyum dingin, dengan raut muka jijai di wajahnya. Meskipun lusinan jimat telah mengelilinginya, utusan iblis itu bahkan tidak panik sama sekali, dan bahkan tidak bergerak. "Kamu berani memamerkan keterampilan sepele seperti itu di hadapanku? Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati." Setelah mengatakan itu, utusan sihir itu melambai dengan ringan. Gelombang ini tidak mengandung nafas, dan tidak ada yang bisa merasakan kekuatan di dalamnya. Melihat pemandangan ini, semua orang tidak tahu apa yang akan dilakukan utusan sihir itu. Bahkan Sentian tidak memahami kekuatan gelombang utusan sihir itu. Namun saat ini, Humazi yang dekat dengan utusan iblis tersebut mengubah wajahnya secara drastis, karena ia benar-benar dapat merasakan tekanan yang luar biasa, seolah-olah sebuah gunung besar sedang datang ke arahnya. Di matanya, satu sapuan utusan ajaib sudah cukup untuk memindahkan gunung dan memenuhi lautan, tapi orang lain tidak bisa merasakannya.
Ini menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan iblis ini. Segera setelah itu, semua orang melihat badan Humazi terbang mundur seperti layang-layang yang talinya putus, dan puluhan jimat meleduk dan terbakar seketika, langsung berubah menjadi abu dan tertiup angin tanpa bekas. Dan dari awal sampai akhir, utusan sihir itu berdiri diam dan hanya melambaikan tangannya dengan lembut. Tuan Hu, Lao Hu, Sentian dan Zhou Jie bergegas maju. Mata Zhou Jie penuh kekhawatiran. Dia melangkah maju dan memeluk Humazi erat-erat, air mata mengalir di wajahnya. Humazi terbatuk 2 kali, lalu berkata kepada Sentian, "Sentian, iblis ini terlalu kuat. Temukan kesempatan untuk kabur. Kamu bukan tandingannya." Sentian sedikit mengernyit. Meskipun dia tahu bahwa utusan iblis itu kuat, dia tidak bisa membiarkan orang-orang ini menduduki altar. Tuan Hu, tonton saja dengan pikiran tenang dan jangan khawatir tentang hal itu. Setelah Sentian selesai berbicara, dia berkata kepada Zhou Jie, "Kamu dapat membantu Tuan Hu kembali ke istana." Zhou Jie mengangguk dan ingin membantu Humazi pergi, tetapi Humazi tidak pergi dan berkata kepada Zhou Jie, "Saya baik-baik saja. Saya tidak bisa mati. Bagaimana saya bisa rela mati dengan kecantikan cantik seperti Anda oleh sisiku? Biarkan aku tinggal." Melihat nyawa Humazi memang tidak dalam bahaya, Zhou Jie tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arahnya. Sudah seperti ini, dan dia belum serius. Sentian mengeluarkan pedang pembunuh naga dan menatap utusan iblis itu dengan dingin. Namun saat Sentian hendak menyerang utusan iblis itu, tiba-tiba sekelompok orang melancarkan serangan bunuh diri terhadap utusan iblis itu. Ciri yang paling jelas dari orang-orang ini adalah kepalanya yang botak. Sekilas Sentian dapat mengetahui bahwa ini adalah 18 arhat yang dibawa oleh Hong Qianjiu. Hong Qianjiu menganggap 18 arhat ini sebagai kartu asnya, jadi dia tidak pernah menyentuhnya. Ini hanyalah rahasia kecil yang ada dalam pikiran Hong Qianjiu. Dia hanya berpikir bahwa setelah perang, dia masih memiliki kekuatan yang bisa bertarung. Sekarang kedua belah pihak menemui jalan buntu, Hong Qianjiu memutuskan untuk membiarkan 18 arhat mengambil tindakan dan merebut altar. Dan 18 arhat ini juga merupakan pelayan keluarga Hong yang paling mematikan, jadi sekuat apapun musuh yang mereka hadapi, selama ada perintah, mereka harus menyerang. Menghadapi masuknya 18 arhat secara tiba-tiba, utusan iblis itu masih memiliki raut muka tenang di wajahnya, membawa seorang pria di belakangnya, dan penuh aura, dan tidak menganggap serius orang-orang ini sama sekali. Sentian juga sedikit terkejut. Iblis ini jelas sangat kuat, jadi mengapa Hong Qianjiu mengirim 18 arhat untuk mati? Namun segera, Sentian mengerti. Saya melihat mata 18 arhat ini penuh dengan ketegasan, energi dan darah di badan mereka melonjak, dan bahkan pakaian mereka robek, memperlihatkan kulit mereka yang kuat. Meleduk. Ternyata ke-18 arhat ini berencana meledukkan diri dan menggunakan cara ini untuk menghadapi utusan iblis tersebut. Semua orang terkejut. Anda harus tahu bahwa 18 arhat ini semuanya berada di tahap tengah Dao Hou, dan mereka masih memiliki kekuatan di tahap selanjutnya. Tidak ada perbedaan antara penghancuran kekuatan ini dan bom. Terlebih lagi, ada begitu banyak orang yang menghancurkan diri sendiri bersama-sama, kekuatannya bisa dibayangkan. Mundur. Hong Qianjiu meraung, lalu semua orang mundur. Karena kekuatan yang dibawa oleh penghancuran diri, saya khawatir seluruh gunung akan rata. Kalian cepat mundur. Sentian buru-buru meraung pada Humazi dan yang lainnya. Ketika Humazi dan Ge Fuhai melihat ini, mereka juga mundur satu demi satu. Sihir. Ning Sam memandang utusan iblis itu dengan kaget. Mereka tidak berani pergi tanpa izin sebelum menerima pesanan. Utusan sihir itu melambaikan tangannya, "Kamu juga harus mundur." Tapi kamu... Ning Sam ingin bertanya kepada utusan iblis apakah dia bisa menahan penghancuran diri orang-orang ini. "Jangan khawatir, orang-orang ini tidak bisa berbuat apa-apa padaku." Sudut mulut iblis terangkat, wajahnya penuh penghinian. Setelah melihat ini, Ning Sam buru-buru mundur bersama 4 pria berjubah emas hitam. Segera, semua orang di bawah bukit kabur. Hanya Sentian yang masih berdiri di sana, seolah menunggu sesuatu. Tepat ketika 18 arhat hendak bergegas ke depan utusan iblis itu akhirnya bergerak. Saat badan utusan iblis itu berkedip, dia tiba-tiba mengayunkan telapak tangannya. Dengan kekuatan yang sangat besar, angin kencang bertiup dalam sekejap,
dan kedua arhat itu langsung terlempar tinggi ke udara. Di udara, badan kedua arhat itu seperti bom, meleduk, dan darah serta daging beterbangan kemana-mana. Seluruh langit dipenuhi dengan bau darah, dan sisa anggota badan serta potongan daging berjatuhan seperti hujan. Kabut tipis mengelilingi Sentian, langsung mengisolasi hujan darah. Dan utusan iblis itu terus melambaikan tangannya, dan badai menghempaskan ke-18 arhat itu, dan kemudian meledukkan dirinya di udara. Sentian tahu bahwa kesempatan telah tiba, dan utusan iblis itu akhirnya meninggalkan altar. Saya melihat Sentian memegang pedang pembunuh naga dan tiba-tiba bergegas menuju altar. Pedang pembunuh naga terus berdengung, dan badan Sentian meleduk dengan momentum yang tak ada habisnya. Sentian menebas dengan keras, dan pedang pembunuh naga menghantam altar dengan keras. Saya melihat semburan cahaya memancar dari altar, diikuti oleh kekuatan kejutan balasan yang besar, yang langsung menghempaskan Sentian. Tapi altarnya masih utuh dan tidak rusak sama sekali. Sentian tampak terkejut. Anda harus tahu bahwa pedang pembunuh naga miliknya adalah pedang spiritual, memotong besi seperti tanah liat. Tapi saya tidak tahu dari bahan apa altar ini dibuat, tapi altar ini sangat keras dan mengandung banyak kekuatan. Pada saat ini, utusan iblis telah kembali ke altar, dan semua 18 arhat menghancurkan dirinya sendiri di udara, tidak menyebabkan kerusakan pada utusan iblis. Bersambung.